Selamat siang, Bapak dan Ibu dari seluruh Nusantara. Selamat datang di Biselandi for Nusantara dengan tema The Future of Learning in Multi-Generation Landscape. Bagi Bapak Ibu yang baru saja bergabung, perkenalkan saya Muhammad Yasrul dari BINUS Corporate Learning and Development yang hari ini akan membantu Bapak Ibu untuk menemani Bapak Ibu memoderasi sesi kedua dari segmen corporate. Kalau Bapak Ibu ikut di pagi tadi, kita sudah bahas dari sisi startup ya, dari Dana Indonesia yang dibawakan oleh Ibu Putu Wisudantari Partami sebagai Head of People Acquisition and Organization Development. Hari ini kita sudah kedatangan satu perwakilan dari PT Bank Sentral Asia Tbk. Nah, sebelum kita bicara banyak tentang topik di siang hari ini, kami ingin mengingatkan untuk absen ya Bapak Ibu di link yang ada di kolom chat. Kemudian jangan lupa untuk on cam. Kita pengen tahu nih wajah ganteng dan cantiknya dari Bapak Ibu dari seluruh Nusantara. Nah, silakan on cam. Oke, satu persatu udah on cam. Terima kasih yang sudah on cam. Kami tunggu Bapak Ibu yang lain ya untuk on cam ya. Karena nanti ada sesi yang berhadiah nih bagi Bapak Ibu yang ikut sampai selesai, sampai akhir, kita ada kompetisi berhadiah. Dan kalau kita bicara tentang learning in multi-generation landscape, tadi pagi kita sudah bahas dari sisi startup yang karyawannya 900 lebih ya. Nah, di siang hari ini kita mengambil perspektif yang lain. Perspektif dari well-established company, PT Bank Sentral Asia. Sudah hadir di tengah kita salah satu leader inspiratif di BCA. Beliau salah satu leader di bidang learning and development. Beliau sudah 27 tahun berkarir di BCA, memulai karir sebagai internal auditor. Saat ini beliau menduduki jabatan sebagai Senior Vice President of Learning and Development PT Bank Sentral Asia Tbk. Kita sambut bersama-sama Ibu Novi Yulianti. Selamat siang, Bu Novi. Selamat siang, Pak Yasrul. Selamat siang, Bapak Ibu semua. Senang sekali Ibu bisa berkenan hadir di tengah-tengah kita, menyapa teman-teman dan hari ini akan memberikan insight dari sisi BCA Well Established Company dengan karyawan 25.000 orang ya Bu? Iya, sekitar segitu sekarang karyawan kami. Sekitar 25.000 orang. Nah Bu, kalau di topik kita kali ini Bu, Bridging the Gap, ya. Intergenerational Knowledge Transfer. Ya. Bridging the Gap berarti menjembatani kesenjangan. Dari sisi BCA sendiri, seberapa urgent untuk sebuah company yang sudah besar seperti BCA untuk bridging the gap? Ya, generasi gap ini atau bridging the gap ini ya memang perlu kita lakukan ya saat ini ya, karena memang ini menjadi satu challenge buat kita semua, karena kan kondisi sekarang memang kita dalam satu workplace itu ada 3 generasi gitu ya. Generasi biasa kita sebut Gen X, Gen Y, Gen Z gitu ya. Nah, ini bagaimana nih kita bisa menjembatani mereka gitu ya, menjembatani karyawan kita semua ini, karena masing-masing kan punya karakteristik yang berbeda. Which is kita tetap nggak bisa bilang mana generasi mana lebih baik dari generasi mana gitu ya, karena masing-masing pasti punya strength dan weakness-nya. Nah, ini menarik nih, ini suatu challenge yang memang harus kita hadapi supaya ini bukan menjadi satu gap gitu ya, tapi kita bisa berkolaborasi hingga ini bisa menjadi satu kekuatan buat organisasi. Berkolaborasi menjadi satu kekuatan dalam berorganisasi. Sepertinya teman-teman di sini sudah nggak sabar untuk menyimak pemaparan dari BCA, dari Bu Novi Yulianti. Saya pun juga sudah nggak sabar. Jadi silakan Ibu untuk memulai presentasinya ya Ibu ya. Selama 1 jam ke depan. Bapak Ibu silakan disimak materi dari Bu Novi Yulianti. Bu Novi, the screen is yours Bu. Ya. Baik. Selamat siang Bapak Ibu semua, salam kenal Bapak Ibu. Sekali lagi saya izin memperkenalkan diri, saya Novi Yulianti, saya dari Learning and Development Division PT Bank Sentral Asia.
Nah, siang hari ini saya akan membawakan topik yang tentunya menjadi topik kita utama di acaranya BCLND ini ya, Pak Yasrul ya. Jadi terkait dengan bagaimana kita bisa menghindari terjadinya corporate amnesia kalau nggak salah ya. Itu adalah mencegah hilangnya satu pengetahuan atau knowledge di suatu organisasi karena terjadinya mungkin karena terjadinya generasi gap, mungkin ada orang yang pensiun dan lain-lain gitu ya. Nah, topiknya adalah yang kita akan bahas tadi bridging the gap intergenerational knowledge transfer, Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu, seiring dengan perkembangan teknologi yang ada di dunia saat ini ya, kita melihat bahwa dunia bisnis dan orang itu bertransformasi begitu cepat, Bapak Ibu ya. Dunia itu menjadi lebih borderless gitu ya. Paling gampang contoh saat ini saya berdua dengan Pak Yasrul bersama dengan teman-teman panitia gitu ya, adanya di studio Binus ya, Binus TV di Alam Sutra gitu ya. Nah, Bapak Ibu yang mengikuti acara ini, mungkin Bapak Ibu berada di dunia yang lain gitu ya, sebelah sana gitu kan, mungkin sambil kerja, mungkin sambil di jalan, mungkin ada juga yang di luar kota, bahkan mungkin ada yang di luar negeri gitu ya. Kalau dulu kita harus mengikuti seminar itu di satu tempat, satu waktu, satu ruangan gitu ya. Kalau sekarang kita bisa berada di mana saja Bapak Ibu ya. Jadi memang dunia itu menjadi semakin borderless ya. Kemudian dari sisi bisnis kita juga bertransformasi. Kalau dulu kita akan belanja gitu kan dengan harus datang ke tokonya, kemudian harus offline gitu. Nah, kalau sekarang kita tinggal di handphone saja ya, klik 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 klik, besok barangnya datang. Apalagi kalau di tanggal-tanggal kembar ya, 99, 10, 10, 11, 11 gitu ya. Nah, itu ramai sekali belanja secara kita lakukan secara online Bapak Ibu. Metode pembayaran pun juga berubah Bapak Ibu ya, yang tadinya cash sekarang lebih banyak menjadi cashless ya. Kemudian satu hal lagi yang berubah adalah dari sisi people ya, dimana kita sekarang dalam satu workplace tadi sudah kita singgung ada 3 generasi nih, generasi X, generasi Y dan generasi Z gitu ya, Gen Z yang masing-masing memiliki karakteristik yang berbeda-beda ya, dan tentu saja kita harus bisa berkolaborasi, kita harus bisa merangkul semuanya sehingga perbedaan generasi ini bukan menjadi satu kelemahan tapi menjadi satu kekuatan yang bisa dimanfaatkan oleh organisasi untuk menjadi lebih kuat lagi. Nah, perubahan yang terjadi di dunia sedikit Bapak Ibu ya, kalau kita ulas sedikit ini tidak lepas dari terjadinya revolusi industri ya, mulai dari industri 1.0 sampai industri 5.0 yang sekarang kita kenal. Mulai dari industri 1.0 di mana yang tadinya semua proses produksi itu dikerjakan oleh tenaga manusia, tenaga hewan ya, di industri 1.0 mulai diketemukan adanya mesin sehingga tadinya proses industri yang proses produksi yang mungkin memakan biaya yang cukup mahal, waktu yang lama, dengan diketemukannya mesin ini menjadi lebih cepat. Ya. Kemudian masuk ke industri 2.0 ya, mulai diketemukan adanya listrik sehingga mass production bisa lebih berjalan dan juga diketemukan proses produksi yang menggunakan ban berjalan sehingga juga menjadi lebih cepat lagi Bapak Ibu. Kemudian masuk ke industri 3.0 di mana ini mulai diketemukan adanya komputer, kemudian proses otomasi yang tadinya di industri 2.0 masih dikendalikan oleh manusia, sekarang proses produksi sudah banyak dikendalikan oleh komputer. Itu terjadi di industri 3.0. Ya, masuk ke industri 4.0 itu udah lebih masif lagi, proses digitalisasi, proses otomasi, nggak cuman komputer, sudah mulai juga ditemukan adanya robot gitu kan, kemudian muncullah istilah-istilah yang lain, ada IoT, kemudian ada machine learning, artificial intelligence dan lain-lain gitu ya Bapak Ibu. Dan
sekarang di industri 5.0, nah ini adalah di mana masa otomasi dan digitalisasi akan semakin masif gitu ya. Jadi memang semuanya di-trigger dengan perkembangan teknologi ya di industri revolusi industri ini. Nah, ini mungkin sedikit gambaran apa yang kita rasakan saat ini. Dulu kalau kita nonton film Star Trek ya, Mas Yasrul ya, film-film futuristik, kita mungkin berpikir apa iya ada mobil bisa jalan sendiri gitu kan. Tapi ternyata saat ini kita mengalami Bapak Ibu ya, kita bisa melihat ada mobil tanpa pengemudi gitu ya. Kemudian juga mungkin beberapa hal di rumah kita gitu ya, itu sudah menggunakan IoT. Kita bisa kontrol suhu, lampu dan sebagainya hanya dengan tombol-tombol yang ada di genggaman kita gitu ya. Ini perubahan dunia yang begitu cepat, semuanya adalah karena perkembangan teknologi yang ada. Nah, dari sisi bisnis bagaimana Bapak Ibu? Ini sedikit gambaran transaksi digital channel yang ada di BCA. Data ini kami ambil per Q1 2023 ya. Kalau Bapak Ibu adalah nasabah setia BCA, mungkin tidak asing dengan istilah BCA itu dulu dikonotasinya dengan bank capek antri gitu ya. Karena setiap kali nasabah datang ke bank gitu ya, banking hall itu selalu penuh dari pagi sampai sore, itu penuh dengan antrian gitu ya, mengular. Makanya nggak heran saat itu terkenalnya BCA adalah bank capek antri gitu kan. Nah, saat ini Bapak Ibu kemarin juga dipicu dengan adanya COVID gitu kan, yang memang mengakselerasi terjadinya percepatan di digital channel. Saat ini mungkin kalau Bapak Ibu ke cabang gitu ya, ke banking hall, lihat banking hall, memang masih ada antrian, tapi pastinya tidak seperti pada saat bank capek antri pada waktu itu gitu ya. Karena memang volume transaksi yang ada di cabang saat ini adalah tinggal 0,3%. Sisanya Bapak Ibu 99,7% transaksi yang ada di kami itu terjadi melalui digital channel. Ya, jadi bukan karena kok banknya sepi, bukan karena kenapa Bapak Ibu ya, volume transaksi terus meningkat, frekuensi transaksi terus meningkat, tapi memang terjadinya di digital channel kita gitu ya. Jadi mobile banking, internet banking itu volume transaksi dan nilai transaksinya terus meningkat ya, jumlah nasabah juga terus meningkat. Kemudian kita juga banyak ada launching produk-produk atau fitur-fitur yang memang dilakukan secara digital ya. Yang terakhir adalah yang transaksi Bapak Ibu mungkin juga udah pakai yang menggunakan kris ya. Nah, itu tadi dari sisi dunia bisnis, dan sekarang dari sisi people Bapak Ibu ya. Di sini kita melihat saat ini ya Bapak Ibu, di lingkungan kerja kita itu kita punya 3 generasi yang berbeda yang bekerja sama dengan kita gitu ya. Ada mulai dari Gen X, Gen Y atau milenial dan Gen Z. Ya, Gen X itu mungkin sekitar 40 tahun sampai 55 tahun lah kalau saya ambil secara normal, karena usia pensiun di BCA itu sampai 55 gitu ya. Kemudian Gen Y-nya itu dari 25 sampai 40 tahun usianya saat ini, dan Gen Z itu berarti kurang dari 25 tahun yang mungkin baru 2-3 tahun bekerja lah di kita gitu ya. Nah, perbedaan karakter yang utama di antara 3 generasi ini adalah di penguasaan informasi dan teknologi. Ya, jadi semakin mudah gitu ya, karena kayaknya udah semakin digital native gitu ya. Mereka udah begitu ada aplikasi baru yang muncul, udah langsung bisa gitu. Sekarang bahkan bayi lahir punya nama otomatis punya sosmed gitu ya. Jadi udah langsung sangat digital native. Belanja mungkin mereka udah jarang gitu ya ke toko, udah langsung lewat e-commerce gitu kan. Cara belajar pun berbeda gitu ya. Nah, itu karena penguasaan informasi dan teknologi buat generasi muda kita itu memang sangat luar biasa Bapak Ibu. Nah,
Perbedaan yang kedua adalah terkait juga dengan karakter yang lain ya. Kita melihat bahwa generasi muda kita ini kita nyebut generasi muda karena saya merasa gennya udah gen X gitu ya. Jadi generasi muda kita ini tampil lebih percaya diri, kemudian juga lebih out of the box, dan pastinya mereka juga generasi yang kreatif, berani untuk mengemukakan pendapatnya, lebih berani mengemukakan pendapatnya gitu ya. Dan ini berbeda gitu ya, mungkin dengan generasi X yang karena memang dididik oleh baby boomer generasi sebelumnya dan juga lahir pada saat ada masa-masa krisis dan lain-lain, sehingga generasi X ini mungkin lebih dikenal sebagai yang lebih disiplin, mandiri, bekerja keras dan sebagainya gitu ya. Kalau generasi yang lebih muda biasanya mereka akan lebih digital native tadi ya. Sekarang penguasaan informasi juga luar biasa. Mereka di sini K-pop lagi konser apa di Korea, tren bajunya apa, mereka udah tahu duluan gitu ya. Luar biasa ya memang. Nah, tapi memang kita tidak boleh sekali lagi Bapak Ibu untuk mengkotak-kotakan perbedaan generasi ini menjadi satu stereotip ya. Jadi apalagi sampai kita mengeneralisasi gitu kan. Generasi Z itu semuanya tuh begini gitu ya. Generasi Y itu kayak begini. Apalagi kalau stereotip dan mengeneralisasinya itu sifatnya adalah seperti negatif gitu ya. Nah, takutnya kita berpikir begitu karena kita memiliki sudut pandang yang berbeda ya. Kadang kita bilang generasi yang lebih muda itu nggak loyal gitu kan. Nah, mereka kalau kita ngobrol sama mereka pasti akan balik bertanya, ukuran loyalnya apa gitu ya. Kalau buat kami dulu yang generasi X, mungkin ukuran loyal itu kalau bertahan lebih dari sekian puluh tahun gitu. Sekian puluh tahun. Nah, mungkin buat mereka ukuran loyal bukan itu gitu ya. Jadi memang bukan sesuatu yang harus di kotak-kotakan atau di stereotipkan gitu ya, tapi memang kita harus bisa memahami bahwa setiap generasi itu memiliki karakter yang berbeda. Nah, dari pemahaman itu baru nanti kita bisa menyusun nih, contohnya kayak kami mau meluncing satu produk atau satu fitur, pasti kita akan memikirkan UI UX yang enaknya buat ini seperti apa ya, buat generasi ini seperti apa ya, buat generasi ini seperti apa. Dan kita harus bisa mengkombinasikan atau mengambil jalan yang fitur yang terbaik yang memang bisa digunakan oleh seluruh generasi. Tapi minimal kita udah tahu generasi X kebutuhannya seperti apa, generasi Y seperti apa, dan Gen Z itu seperti apa. Ya, jadi ini sangat menarik perbedaan generasi yang ada di dunia kerja kita, membuat hidup kita menjadi lebih berwarna gitu ya, khususnya buat kami yang di Gen X gitu kan. Tapi ini justru bagaimana PR-nya, challenge-nya supaya kita bisa terus berkolaborasi. Ya. Nah, ini adalah gambaran demografi generasi yang ada di BCA saat ini, Bapak Ibu. Tadi sempat disebutkan juga oleh moderator, karyawan kami sekitar 25.000 orang, Bapak Ibu ya, terdiri dari Gen X-nya ada sekitar 31%, kemudian Gen Y-nya ada sekitar 39%, dan Gen Z-nya ada sekitar 30% ya. Nah, karyawan yang lahir sebagai Gen X di awal-awalnya Gen X, tentu saja dalam 2 atau 3 tahun ke depan itu akan memasuki masa pensiun. Jadi memang kami menghadapi gelombang pensiun yang cukup besar, Bapak Ibu, itu di sekitar mungkin 2 sampai 2 atau 3 tahun lagi. Ya, otomatis yang masuknya adalah generasi Gen Z ini gitu ya. Jadi memang secara komposisi Gen Z dan Gen Y gitu ya, BCA itu memang sudah lebih dari 60%. Mungkin bisa sampai sekitar 70% karyawan kami itu udah milenial. Nah,
Eh, dengan kondisi yang tadi, Bapak Ibu, dunia berubah, bisnis juga berubah, kemudian generasi juga berubah. Challenge apa nih yang dihadapi oleh BCA? Ya. Yang pertama dari sisi bisnis, kami menghadapi challenge uncertainty conditions atau biasa kita kenal dengan istilah VUCA, ya, volatility, uncertainty, complexity, dan ambiguity. Mungkin di beberapa tahun yang lalu kita masih bisa kalau menyusun strategi planning itu 5 tahun gitu ya, jangka panjang gitu kan. Nah kalau sekarang oke, jangka panjang tetap harus karena kita harus tetap visioner gitu ya Bapak Ibu. Tapi kita tetap harus menyiapkan strategi jangka pendeknya ya supaya kalau terjadi suatu perubahan kita juga selalu ready Bapak Ibu ya. Nah, itu volatile-nya ya, uncertainty juga kompetitor kita berubah ya, jadi kompetitornya bank sekarang bukan cuma bank aja gitu ya, perilaku konsumen juga berubah, kemudian regulator juga mungkin bisa mengeluarkan regulasi-regulasi yang harus kami ikutin juga karena bank itu memang sangat regulated gitu kan. Dan juga kondisi-kondisi makro yang mungkin bisa mempengaruhi bisnis kita. Nah, itu juga kita uncertainty ya Bapak Ibu, tahun depan mungkin kita sebutnya tahun politik gitu kan. Nah, itu juga mungkin ada suatu kondisi yang kita harus antisipasi. Kemudian terjadi perang, negara lain yang perang, kita ya kena imbas juga gitu ya. Itu sesuatu yang harus kita antisipasi juga ya. Complexity, ambiguity, nah itu juga satu challenge yang terus kita hadapi Bapak Ibu. Nah, itu dari sisi bisnis. Bagaimana dari sisi people Bapak Ibu? Kita juga menghadapi challenge khususnya terkait dengan kesiapan suksesor kita. Ya, bagaimana kalau tadi saya sempat sebutkan banyak nih karyawan-karyawan kita khususnya di Gen X yang di awal-awal Gen X akan memasuki masa pensiun, tentunya beberapa banyak dari mereka yang merupakan leader ya. Jadi tugas kita, challenge yang kami hadapin saat ini adalah bagaimana kita menyiapkan leader-leader baru yang berasal dari new generation juga dan juga menghadapi generation gap. Nah, ini menarik ini, Bapak Ibu semua ya. Kalau kita perhatikan seperti yang terjadi di tahun ini tahun 2023 ya. Tahun 2023 itu berarti kalau kita ambil fresh graduate, dia adalah mahasiswa yang kuliah di tahun 2019 ya. Masuk 2019, kuliah sebentar, terus COVID. Benar ya, 2020 awal itu COVID. Jadi mereka semuanya learn from home, gitu ya. Mereka awal-awal learn from home, mahasiswanya bingung, dosennya bingung, gitu ya. Materinya juga mungkin belum disesuaikan jadi materi online, gitu kan. Jadi tapi kan kuliahnya tetap harus 4 tahun gitu ya, harus selesai gitu. Jadi ngerti nggak ngerti, paham nggak paham, harus paham gitu ya. Nah mereka juga berusaha terus gitu kan. Kemudian selama COVID itu juga kegiatan kemahasiswaan nggak ada. Mereka tidak terlalu bisa menampilkan kompetensi-kompetensi dasar gitu ya untuk sebagai bekal mereka untuk bekerja. Kemudian sampai mungkin learn from home itu sampai 2021 atau 2022 gitu kan. Terus 2023-nya lulus gitu. Nah, itulah yang kita rekrut. Generasi-generasi itu yang sekarang kita rekrut mungkin sampai 2-3 tahun lagi masih dengan pola yang kondisi yang ada seperti itu ya. Karena yang masuk tahun 2020 malah masuk belum punya temen gitu ya, udah langsung dilakukan perkuliahannya secara online ya. Jadi tentunya ada beberapa kompetensi Bapak Ibu yang menjadi PR kita ketika mereka bergabung bersama dengan kita gitu ya. Nah, ini adalah tugas kita, salah satu challenge yang kita hadapi juga Bapak Ibu, bagaimana kita menyiapkan leader-leader dan menjembatani generasi ini. Ya, karena mereka juga nantinya
harus segera kita bekalin, harus segera kita develop, karena mereka tentunya nantinya akan menjadi leader-leader juga. Kita harapkan mereka juga bisa menjadi leader-leader di kemudian hari, jadi suksesor kita. Ya, jadi ini adalah challenge yang memang dua challenge utama lah ya yang sedang kita hadapi bersama. Nah, dari challenge itu Bapak Ibu, jadi apa nih yang BCA butuhkan gitu ya. Nah, yang pertama dengan kondisi VUCA yang tadi, jadi kami juga butuh yang namanya VUCA leader Bapak Ibu. Cuman VUCA di sini singkatan dari vision, understanding, collaboration, and agility gitu ya. Jadi kita butuh nih Bapak Ibu leader yang punya visi. Ya, bagaimanapun juga ketika seorang diangkat menjadi leader, dia adalah agent of organization gitu. Jadi memang orang yang bisa menerjemahkan arah strategi perusahaan dan mengubahnya menjadi strategi di unit kerjanya dia sendiri. Ya, jadi memang harus kita butuh leader, memang kondisinya tidak menentu, kondisinya uncertainty, tapi kita tetap butuh leader yang bisa mengarahkan, membawa kapalnya ini, departemennya ini kemana, gitu ya. Nah, kemudian juga kita butuh leader yang bisa memahami kondisi yang terjadi saat ini itu seperti apa gitu. Kalau memang ada perubahan, ya dia harus bisa memahami mungkin ada peluang-peluang yang baru yang bisa diambil seperti apa. Kemudian dia juga memahami kondisi timnya seperti apa gitu kan. Nah, itu adalah yang understanding. Nah, berikutnya kita juga butuh leader yang bisa menginisiasi adanya kolaborasi ya. Jadi menghindari terjadinya silo, sangat memahami bahwa untuk mencapai suatu target itu nggak bisa sendiri gitu ya. Harus berkolaborasi dengan unit kerja lain, berkolaborasi dengan departemen lain gitu ya. Bukan leader yang hanya mementingkan unit kerjanya sendiri asal saya bisa mencapai target. Ya, jadi memang dibutuhkan semangat untuk bisa membangun sinergi dan kolaborasi. Itu yang kita butuhkan. Nah, satu lagi juga dari singkatan VUCA ini, kita butuh leader yang tentu saja agile, lincah dalam berpikir, dalam menghadapi adanya perubahan-perubahan itu, kemudian juga selalu bisa mengambil peluang ya, peluang dalam kesempatan-kesempatan yang ada. Ya, ini salah satu yang kita butuhkan untuk menghadapi kondisi yang uncertainty tadi, Bapak Ibu. Dan yang kedua, kami juga butuh program-program yang sedang kami bangun yang terkait dengan mentoring atau coaching atau buddy gitu ya. Karena tadi gimana mempertahankan supaya tongkat estafet dari karyawan yang lebih senior ke yang lebih employee yang lebih junior itu bisa berjalan dengan mulus ya, bisa berjalan dengan baik gitu. Dan yang ketiga, Bapak Ibu, kami juga butuh spirit of united gitu ya, semangat untuk kebersamaan, semangat untuk selalu bersatu. Ya, tadi generasinya berbeda-beda, target yang ingin dicapai juga pasti semakin tinggi gitu ya. Nah, ini kita membutuhkan di antara karyawan kami itu kita semua itu spirit of united ya. Nah, kita punya satu tagline Bapak Ibu yang namanya adalah One BCA ya. Nah, One BCA itu kalau Bapak Ibu lihat di bawahnya ada tulisan juga One BCA itu diterjemahkan menjadi One Goal, One Soul, dan One Joy. Jadi kita semua punya semangat bahwa kita itu punya satu tujuan, ya, One Goal. Jadi berbagai unit kerja ini menjembatani juga supaya kita tidak masing-masing unit kerja itu tidak silo. Jadi kita punya satu tujuan, one goal. Apa nih yang mau dicapai? Itu jelas semua unit kerja akan bekerja untuk mencapai tujuan tersebut. Nah, prosesnya Bapak Ibu untuk mencapai goal tersebut, yuk kita lakukan dengan one soul.
Kita lakukan dengan hati yang sama, kita lakukan dengan spirit yang sama, kita lakukan dengan komitmen yang sama, jiwa yang sama, semangat yang sama untuk mencapai tujuan tersebut. Nah, one joy-nya adalah ketika goal itu tercapai, apapun hasilnya, sekecil apapun hasilnya Bapak Ibu, itu akan kita rasakan bersama-sama, akan kita nikmati bersama-sama, kepuasannya akan kita nikmati bersama. Ya, jadi tagline WNBCA ini menggambarkan spirit of united di kami. Nah, tadi kita butuh, kalau bicara BCA butuh apa? Jadi tadi kita butuh adanya VUCA leader, kemudian butuh mentoring juga, kemudian pendampingan gitu ya. Kemudian juga butuh spirit of united. Itu sebetulnya tujuannya apa Bapak Ibu? Satu yang ingin kami capai adalah bagaimana menjaga supaya value dan culture yang ada selama ini di BCA itu bisa tetap hidup, bisa terus mengakar gitu ya Bapak Ibu sampai ke generasi-generasi selanjutnya ya. Jadi kita menjaga value dan culture itu yang selama ini sudah hidup itu terus bisa didistribusikan ke generasi-generasi berikutnya gitu ya, tetap bisa mengakar. Ya, kami percaya BCA bisa sampai saat ini seperti ini Bapak Ibu itu karena SDM di dalamnya memiliki value dan culture yang terus dihidupi dan diinternalisasikan. Sedikit Bapak Ibu, kalau tadi kita bicara culture dan value, ini adalah gambaran corporate culture yang ada di BCA. Ya, kalau ini diibaratkan gambar seperti gunung es, yang di bawah, yang di warna biru itu ya, di bawah gunung es, itu adalah corporate value kami, Bapak Ibu. Kami gambarkan dengan sebuah pesawat, ada 4 corporate value kami, kita sebutnya juga adalah BCAW, yang harus dijiwai, dihidupi oleh seluruh insan BCA. Nah, di pesawat itu moncongnya ya itu kami gambarkan sebagai customer focus karena itu yang ingin kami tuju Bapak Ibu. Buat kami customer adalah ya segalanya gitu ya. Dengan memiliki value customer focus ini kami selalu diingatkan supaya apapun yang kami lakukan itu berorientasi pada kepuasan customer. Ya, jadi pada saat kita melaunching produk atau menghadapi komplain gitu ya dan lain-lain itu kita diingatkan untuk ini buat kita harus berorientasi pada kepuasan customer gitu ya, bagaimana kita bisa memberikan layanan dan selalu bisa memberikan solusi yang terbaik buat nasabah kita ya. Dan yang berikutnya, value berikutnya adalah integrity. Ya, itu kita gambarkan sebagai badan pesawat, di mana badan pesawat itu juga fungsinya menyatukan value-value yang lainnya. Ya, jadi tanpa badan pesawat, value-value yang lainnya itu menjadi tidak bermakna, Bapak Ibu. Ya, jadi kemudian berikutnya adalah value kami adalah teamwork. Nah, kalau di analogi pesawat ini kami gambarkan teamwork itu di sayap. Ya, sayap ini fungsinya kan memang menjaga keseimbangan pesawat ini untuk bisa terbang ya. Suatu kali ada kemungkinan ya sayap kiri harus turun, sayap kanan yang naik atau ya dua-duanya naik, dua-duanya turun gitu ya. Nah, itu sebetulnya menggambarkan dinamika suatu teamwork itu ya memang seperti itu. Kita saling menyeimbangkan supaya pesawat ini tetap bisa terbang. Dan yang tidak kalah pentingnya di pesawat itu ada roket pendorong gitu Bapak Ibu. Ini yang membuat pesawat kita ini bisa terbang dengan lebih cepat ya, boosternya gitu. Nah, itu kita merupakan gambaran dari value kita yang berikutnya lagi, yaitu continuous pursuit of excellence. Ya, di mana memang value ini mengingatkan insan-insan BCA juga untuk yuk kita terus melakukan perubahan-perubahan, inovasi-inovasi yang
terus-menerus bisa kita lakukan sehingga ya BCA bisa menjadi lebih baik lagi, lebih baik dan lebih baik lagi gitu ya. Biasanya kita sebutnya gimana nih caranya supaya kita seluruh proses yang kita lakukan ini bisa menjadi lebih faster, lebih better, lebih cheaper, lebih safer gitu ya. Nah, ini kita perlu melakukan inovasi. Jadi semangat inovasi dan jiwa inovasi itu sudah ada di value kami gitu ya. Nah, itu yang di bawah gunung es, Bapak Ibu. Nggak kelihatan gitu ya mungkin. Nah, itu harus dikeluarkan dalam kegiatan atau tindakan kita sehari-hari. Nah, itu diwujudkan dalam yang tampak di atas gunung es. Contohnya di customer focus, kita eksternalisasikan, kita wujudkan dalam semangat tag-nya adalah smart solution gitu ya, yang warna kuning ya, yang warna kuning itu ada smart solution, itu adalah salah satu service culture yang ada di kami. Sigap, menarik, antusias, ramah, dan teliti gitu ya, singkatan dari smartnya. Solutionnya juga ada singkatannya, Bapak Ibu, itu selalu mengingatkan kami untuk berorientasi pada kebutuhan nasabah ya, bagaimana kita bisa melayani nasabah dengan baik. Kemudian di teamwork kita punya team engagement, kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan team engagement, sehingga diharapkan juga setiap orang, setiap individu itu bisa terus berkomitmen untuk memberikan kontribusi yang terbaiknya, ya. Dan semangat yang ingin kita capai, teamwork dalam ruang lingkup yang lebih besar tadi adalah One BCA. Ya, one goal, one soul, dan one joy. Nah, kalau tadi saya sempat jelaskan Bapak Ibu, untuk mencapai satu tujuan kita lakukan secara one soul. Betul Bapak Ibu, tapi kan bisa aja dalam perjalanannya ada hambatan-hambatan gitu kan. Nah, kayak kemarin tiba-tiba COVID, tiba-tiba kita harus bekerja secara terpisah-pisah. Bahkan mungkin ada yang kesusahan juga karena ada yang menjadi kena imbas dari COVID secara kesehatan, keluarga dan lain-lain, sedangkan kita juga mau nolong juga bagaimana karena kita terpisah-pisah juga gitu ya. Nah, di situ pada saat itu kami mengeluarkan tagline yang namanya senada ya, itu yang agak di bawah. Senada buat nasabah eksternal, mungkin Bapak Ibu sering dengar senantiasa di sisi Anda ya. Nah, ini kami internalisasikan senada ini menjadi singkatan dari setia, naungi, dan dampingi. Ya, jadi gimana kita tetap setia, memiliki semangat untuk setia, berkomitmen gitu terhadap tujuan organisasi, tujuan perusahaan, kemudian naungi juga bagaimana kita juga memiliki semangat untuk saling membantu, untuk saling mendampingi, untuk saling mengayomi gitu ya. Kalau ada teman yang sedang tertekan gitu kan, bagaimana kita selalu mau berada di samping dia juga Bapak Ibu ya. Kemudian dampingi itu adalah ketika kita harus menginternalisasikan, menanamkan nilai-nilai yang ada di BCA. Nah, itu kita saling mendampingi, kita saling mengingatkan. Ini semua butuh leader. Ya, Bapak Ibu. Nah, kemarin kita juga baru-baru ini mengeluarkan leadership culture yang ada di BCA, namanya adalah BCA Leader Plus. Itu adalah singkatan juga Bapak Ibu, B-nya becoming role model dan seterusnya gitu ya, sampai BCA Leader Plus itu ada 10 karakter. Ya, jadi kita akan bilang gimana sih caranya untuk menjadi leader di BCA, atau untuk menjadi leader di BCA itu harus punya karakter seperti apa? Nah, jawabannya ada 10 karakter ini yang harus dimiliki oleh leader-leader yang ada di BCA ya. Kemudian di Continuous Pursuit of Excellence kita punya BCA Innovation Award, dan kita juga punya EVP, Employee Value Proposition, itu yang dimana itu seperti janji kita gitu ya buat para karyawan di BCA gitu kan. Jadi kalau ditanya kenapa sih betah di BCA gitu ya, nah itu karena BCA itu friendly environment dan selalu ada kesempatan untuk berkembang.
Ya, jadi ini adalah kita pun itu yang dirasakan oleh karyawan internal dan juga itu yang kita sampaikan kepada para kandidat ya yang ingin bekerja di BCA. Jadi kalau kamu masuk ke BCA, nah ini yang akan kamu rasakan ya, friendly environment dan continuous improvement. Ya, ini adalah value yang ada di BCA, Bapak Ibu. Nah, kalau kita udah tahu tadi Bapak Ibu tantangannya apa, kemudian yang BCA butuhkan apa, sekarang apa yang harus kita lakukan nih Bapak Ibu supaya menjaga value-value itu tadi terus mengakar sampai ke generasi berikutnya Bapak Ibu ya. Jadi di dalam value itu tentu di culture itu tentu saja terkandung di dalamnya ada knowledge, ada skill, ada wisdom gitu ya. Karena nggak mungkin kita bisa memberikan layanan terbaik buat nasabah kita kalau kita nggak tahu product knowledge, kita nggak punya skillnya. Jadi yang tadi kita bilang corporate value itu otomatis di dalamnya terkandung juga terkait dengan knowledge, skill, behavior, wisdom, dan lain-lain ya. Nah, apa yang BCA perlu untuk lakukan terus Bapak Ibu? Yang pertama adalah strengthening knowledge management. Ya, jadi kita terus memperkuat konsep atau capture knowledge yang ada di BCA dengan knowledge management ini. Ya, yang kedua adalah kita perlu untuk create excellence employee experience Bapak Ibu ya. Knowledge-nya kita udah dapat, kita udah capture, udah kita dokumentasikan dengan baik, tapi kalau employee-nya tidak merasakan experience yang baik dan kemudian tingkat turnover-nya menjadi tinggi, ini juga sedikit agak sia-sia, sehingga kita perlu dua-duanya karena menanamkan culture itu juga butuh waktu gitu ya Bapak Ibu. Jadi kita harus maintain juga tingkat turnover yang ada di kita dengan meng-create excellence employee experience ini. Nah, ini adalah kita bicara terkait dengan knowledge management framework, Bapak Ibu. Ini BCA knowledge management framework, bagaimana kita memaintain KM yang ada di BCA. KM strategi ini sebetulnya kita sudah mulai mengkonsepkan KM ini sejak tahun 2009 ya, mulai dari KM strategi, kemudian kita membangun platformnya KM Center namanya. Kemudian di KM prosesnya, Bapak Ibu, kita mengadop konsep KM oleh Nonaka dan Kono gitu ya, yaitu adalah SECI model ya, SECI model gitu kan. Nah, SECI model ini sebetulnya kan knowledge yang ada di BCA ini begitu banyak Bapak Ibu ya. Cuman memang kadang-kadang masih ada di masing-masing orang, masih di tacit knowledge-nya masing-masing orang. Nah, tugas kita Bapak Ibu, bagaimana kita bisa mengcapture knowledge yang ada di masing-masing orang itu, kemudian kita dokumentasikan dan kita alirkan lagi ke orang lain sehingga knowledge itu tidak hanya dimiliki oleh satu orang, tapi bisa disebarkan atau didistribusikan ke orang lain. Nah, untuk itu kita menggunakan konsep yang SECI model itu. Bagaimana mengubah dari tacit knowledge menjadi tacit knowledge melalui sosialisasi, melalui sharing-sharing, kemudian yang tadi di-sharingkan itu dari tacit didokumentasikan Bapak Ibu sehingga menjadi explicit knowledge, kemudian setelah didokumentasikan atau dieksternalisasikan tentunya digunakan ya, jadi dari eksplisit menjadi eksplisit lagi, kemudian yang tadi sudah digunakan explicit knowledge itu berubah lagi menjadi tacit knowledge dengan internalisasi kegiatan yang namanya internalisasi ya, digunakan dan digunakan kembali. Ya, kalau di tengah itu ada gambar seperti spiral, ya ini memang harusnya berputar terus-menerus ya, di-sharingkan, didokumentasikan, kemudian digunakan dan digunakan kembali ya. Jadi semuanya akan berputar. Nah, ini bisa terjadi Bapak Ibu tentunya butuh leader ya, butuh leadership dan butuh culture yang memang mendukung. Nah, berikutnya Bapak Ibu
knowledge atau ilmu yang tadi sudah ada itu sudah baik didokumentasikan. Nah, outputnya apa ini? Ya, nah jadi kita berpikir bahwa harus ada satu output yang muncul. Nah, kita bilang harus sampai mendukung KM ini bisa mendukung terjadinya inovasi. Ya, sehingga dari KM proses ini nanti arahnya kita bisa lahirlah inovasi-inovasi yang ada di BCA dan ini tentunya akan mendukung kinerja organisasi kita. Ya, jadi memang tujuan dari KM ini sendiri adalah fostering knowledge sharing, ya, budaya untuk mau berbagi, sharing knowledge, kemudian juga mendevelop intelektual dari pekerja BCA, kemudian mensupport BCA menjadi learning organization dan juga inovasi, kemudian kita bagaimana kita bisa mendevelop dan mendistribusikan knowledge penting, ya. Jadi tadi begitu banyak knowledge, begitu banyak karyawan tentunya yang punya knowledge tapi masih belum tercapture, ya, masih berupa tacit knowledge. Nah, ini jangan sampai hilang nih ketika karyawannya pensiun, terbawalah keluar, ya. Nah, itu kita yang harus capture dan kita dokumentasikan, Bapak Ibu. Tadi kalau kita bicara SECI model, ini adalah contoh Bapak Ibu, aktivitas-aktivitas yang kami lakukan untuk mendukung knowledge management yang ada di kami, ya. Jadi memang kami bagi di socialization dari tacit menjadi tacit, itu kita punya leader sharing session, kita punya community of practice gitu, ya. Ada community lainnya, morning briefing, focus group discussion dan lain-lain, ya. Nah, kemudian di bagian yang eksternalisasi dari tacit menjadi eksplisit, ini kita lebih banyak ngomong terkait dokumentasi. Nah, itu kita punya newsletter, kita punya galeri, ya, kita punya buku-buku yang kita rilis, kemudian ada juga yang bentuknya podcast dan video-video. Kemudian dari eksplisit menjadi eksplisit di combination, kita punya kegiatan yang namanya itu adalah utilization knowledge, sebetulnya singkatan dari itu. Kemudian ada Kaizen Championship dan ada BCA Innovation Award, ya. Kemudian dari eksplisit berubah lagi menjadi tacit knowledge. Nah, internalisasi ini kita punya kegiatan yang namanya book sharing, kemudian juga melalui training gitu, ya, dan kemudian ada Mega Quiz Banking Challenge, ya. Ini tentu saja kegiatannya kita lakukan secara kontinu dan akan terus bertambah gitu, ya, Bapak Ibu. Nah, bagaimana kita membangun knowledge sharing gitu, ya, Bapak Ibu. Ada dua, people-nya kita siapin, juga teknologinya yang tentunya kita siapkan juga, ya. Nah, ini coba saya kasih contoh beberapa Bapak Ibu lebih detail lagi terkait dengan kegiatan apa aja yang kami lakukan supaya kita bisa mengcapture knowledge seseorang, ya, supaya nggak hilang, ya. Di yang socialization tadi kita ada COP gitu, ya. COP ini adalah komunitas dari para praktisi yang memiliki minat yang sama, punya keinginan untuk selalu meningkatkan knowledge, ya, kemudian juga berinteraksi. Nah, tujuannya adalah COP ini bisa menjadi wadah Bapak Ibu, ya, buat sharing knowledge, bisa kolaborasi, kemudian juga mengeksplor knowledge yang ada, kemudian melakukan improvement dan juga dilakukan pendokumentasian. Ini yang penting juga. Dan akhirnya dari COP ini bisa menjadi wadah untuk menumbuh kembangkan inovasi-inovasi yang ada di BCA. Jadi awalnya Bapak Ibu, kita itu meminta unit kerja kami dari Learning and Development, meminta unit kerja untuk masing-masing unit kerja itu membuat COP gitu, ya. Community of Practice di masing-masing unit kerja. Tujuannya buat ini, untuk bisa sharing knowledge. Jadi di awal-awal, pokoknya
mau dulu deh gitu ya, karena ini kan satu hal yang baru Bapak Ibu. Jadi pokoknya mau dulu deh unit kerja itu ngumpul gitu kan, kemudian ada yang sharing dan ada yang mendokumentasikan. Awalnya begitu dulu gitu ya. Kemudian dengan berjalannya waktu ketika sudah menjadi terbiasa, nah, kemudian berikutnya adalah kita bermimpi. Oh ya, berarti sharingnya itu jangan satu arah. Kalau bisa ya lebih interaktif. Kemudian topik-topiknya nih harus sesuai juga dengan arah perusahaan. Nah, makanya nanti kita punya yang namanya knowledge focus dan juga harus didokumentasikan. Ya, jadi kita mulai masuk ke tahap yang berikutnya. Nah, setelah itu berjalan juga Bapak Ibu, kita juga bilang, dari yang di-sharingkan itu harus ada nih yang bisa meningkatkan produktivitas gitu ya, meningkatkan efisiensi dan efektivitas kerja ya. Itu juga kita lakukan sosialisasi terus dan sampai yang berikutnya di level yang 3 ini, COP ini bisa menjadi wadah inkubator gitu ya Bapak Ibu untuk bisa menghasilkan inovasi-inovasi yang ada di BCA. Ya, jadi itu kita sudah sampai ke sana. Jadi di COP ini ada yang sharing, ada yang terkait inovasi, kemudian dibahas sama mereka sehingga bisa menimbulkan inovasi-inovasi yang baru buat kita. Nah, ini adalah knowledge focus 2023, ada 8 knowledge focus di mana konten dari setiap COP yang akan sharing ya. Nah, itu tidak lari dari 8 knowledge focus ini yang kita ambil memang untuk mendukung arah perusahaan, arah strategi perusahaan, tapi tidak menghilangkan juga kreativitas ya. Jadi masih ada nih knowledge focus, boleh kok spesifik knowledge yang terkait dengan unit kerja itu sendiri. Jadi contohnya saya di learning and development kadang kita sharing juga ada learning teknologi apa ya yang saat ini sedang berkembang, yang saat ini baru, yang mungkin kita bisa pakai. Atau kadang-kadang kita saling sharing juga Bapak Ibu di COP ini. Kami di Learning and Development Divisi ada beberapa bagian gitu ya, kita sharing kalau di unit kerja saya itu ngerjainnya apa aja gitu ya. Jadi buat anak-anak baru yang baru join di unit kerja juga tahu, oh unit kerja ini tetangga ngerjain apa, tetangga yang sebelah sini ngerjain apa gitu ya. Mereka tahu lebih dalam lagi. Nah, itu bisa juga dilakukan melalui COP ini. Nah, saat ini dari 2010 ya Bapak Ibu, COP ini dibentuk sampai 2009. Nah, 2009 atau 2010 sampai saat ini sudah ada 611 COP Bapak Ibu ya, sudah ada 611 komunitas-komunitas yang ada di unit kerja, baik yang di kantor pusat, di cabang maupun yang ada di wilayah ya. Nah, ada 1000 lebih champion. Champion itu adalah setiap COP punya 1 atau 2 orang yang berfungsi sebagai champion, yang cari kontennya, yang kemudian cari pembicaranya, kemudian mengorganisir pendokumentasiannya gitu ya. Nah, itu kira-kira udah ada 1000 orang yang menjadi championnya. Nah, ini contoh aja Bapak Ibu, masing-masing unit kerja kreatif jadi COP komunitas itu dinamain gitu ya, lucu-lucu gitu ya, ada singkatannya tuh mereka. Sumpit, apa itu sumpit ya? Ada yang di bawah itu ya. Nah, itu pasti ada singkatannya lagi tuh. Nah, selain tadi COP yang ada di unit kerja Bapak Ibu ya. Nah, kami di bagian learning juga tetap mengorganisir, melakukan COP series yang pesertanya adalah seluruh karyawan yang ada di BCA gitu ya. Jadi ini biasanya terkait sharing-sharing informasi atau yang sifatnya adalah awareness ya. Ini Bapak Ibu bisa lihat terkait dengan critical thinking, terkait dengan RPA, robot processing automation dan lain-lain gitu ya. Nah, kami juga mengajak para leader kami direksi untuk juga berbagi ilmu gitu kan dengan melakukan sebagai narasumber di COP series ini ya.
Nah, ini juga leader sharing dari tadi ya, kita masih di kotak yang socialization, leader sharing, ini juga leader-leader kita, para direksi yang mungkin habis perjalanan dinas, habis benchmark, atau ada seminar, ada webinar sesuatu gitu ya. Nah, itu mereka kita minta untuk melakukan sharing juga gitu ya. Bahkan di kami, leader itu punya KPI, memang harus melakukan terlibat sebagai kontributor ya. Jadi mereka learning kontributor ya. Jadi leader-leader di level tertentu ke atas gitu kan, di KPI-nya itu ada bahwa mereka harus mengajar, mereka harus bisa bertindak sebagai penguji, kemudian jadi mentor ya. Itu memang kita prasyarat, itu memang kita syaratkan dan bahkan dimasukkan sebagai KPI. Tujuannya supaya mereka sharing. Nah, ini secara teknologi kita punya portal untuk mendokumentasikan tadi. Dan ini contoh dari newsletter kita Bapak Ibu yang ada di KM Center di portal kami tadi. Ya, ini contoh-contohnya aja ya. Kita kelompokkan sehingga semua orang bisa mengakses ke portal kita. Kalau mereka mau mencari ide atau mereka ikut dia ya, BCA Innovation Award gitu kan, ide apa yang udah ada gitu kan. Nah, itu mereka bisa lihat di sini di KM Center ini ya Bapak Ibu. Selain itu kami juga punya komunitas-komunitas lainnya, ada data community yang tadinya teman-teman yang udah pada training terkait dengan data analitik gitu ya, supaya ilmunya itu juga nggak hilang setelah training terus lupa gitu ya Bapak Ibu. Nah, kita punya data community ya, secara periodik kita kumpulkan teman-teman yang memang mengelola data, kemudian kita saling sharing. Ini juga inovasi community ya. Nah, itu tadi S-nya ya. Sekarang eksternalisasi ini yang terkait dengan dokumentasi Bapak Ibu ya. Nah, salah satunya kita punya galeri BCA. Ini bagaimana kita mendokumentasikan sejarah BCA. Ini semacam museum Bapak Ibu, adanya di BCA Learning Institute di Sentul, mulai dari diorama Kota Kudus gitu ya, yang mobil ini adalah replika mobilnya Om Lim gitu kan ya. Jadi memang kita merasa perlulah buat generasi kita yang baru ini gitu kan untuk mengetahui sejarah BCA gitu ya. Mulai dari Om Lim didirikan BCA, kemudian kita ada memasuki masa-masa krisis 98 dan BCA sampai sekarang. Nah, ini kita ada di Museum BCA ini ya. Jadi memang anak-anak trainee itu kita selalu ajak masuk ke museum kita ini supaya mereka lihat ya. Nah, eksternalisasi yang lain juga kami menerbitkan buku-buku Bapak Ibu ya. Nah, ini biasanya kita capture knowledge dari EVP kami gitu kan, yang memang menguasai bidang ini sebelum beliau juga mungkin pensiun dan lain-lain, supaya ini bisa menjadi sarana transfer knowledge buat generasi berikutnya. Ya, jadi kayak KPR ini, bagaimana sih BCA membangun bisnis KPR gitu ya, supaya nanti KPR kita bisa menjadi lebih baik. Buku kedua, Perjalanan Karya Bagi Bangsa, ini baru kita rilis tahun kemarin. Ini sejarah BCA juga, bagaimana leader-leader kita mengambil keputusan. Nah, ini bisa, kalau Bapak Ibu pernah tahu ada gebiar tahapan BCA, nah ini kita juga ada di sinilah sejarahnya kenapa acara itu ada dan sebagainya gitu ya. Nah, dokumentasi yang lain Bapak Ibu kita lakukan juga dalam bentuk podcast ya. Jadi audio learning ya. Jadi di podcast ini kami kerjasama dengan yang namanya Inspigo, mungkin Bapak Ibu nggak asing juga. Nah, di Inspigo itu kan ada channel-channel yang memang sudah ada ya di Inspigo-nya. Nah, kami bekerja sama dengan Inspigo, kami menambahkan channel khusus yang namanya Goal BCA yang hanya bisa diakses oleh karyawan BCA. Yang channel Goal BCA itu hanya bisa diakses oleh kita. Ya, jadi kita meminta juga leader-leader kita gitu ya
untuk sharing dan kita rekam ya, kita record dan kita masukkan ke podcast ini sehingga bisa didengarkan juga oleh orang-orang lain ya. Nah, di internalisasi, Bapak Ibu, internalisasi itu jadi mengubah eksplisit menjadi tacit knowledge lagi. Kita punya namanya MQBC, Bapak Ibu ya, Mega Quiz Banking Challenge. Ya, ini kayak cerdas cermat lah, cerdas cermat zaman dulu gitu ya, tapi diikuti oleh seluruh karyawan BCA. Kita ada tahap-tahapnya termasuk dengan leader. Tujuannya adalah bagaimana kita mengcapture apa yang ada di manual kerja kita, SE atau SK kita, prosedur itu menjadi satu tacit knowledge lagi ya. Bentuknya juga study case dan lain-lain gitu kan. Sehingga itu akan mengaccelerate learning, understanding dan penyebaran informasi yang ada di BCA. Ya, karena kita juga banyak Gen Y, Gen Z tadi ya, jadi kita bikin ini lebih menarik lah ya, nggak ngebosenin kayak cerdas cermat. Kemudian itu Bapak Ibu kalau lihat juga acaranya cukup meriah ya, ini di bagian finalnya kayak cerdas cermat begitu. Kemudian internalisasi lagi adalah book sharing Bapak Ibu ya, kalau tadi kita sudah dari tacit, kemudian kita dokumentasikan jadi buku. Nah, buku ini Bapak Ibu kita sharingkan. Contohnya yang perjalanan karya bagi bangsa ada sekitar 14-15 bab gitu ya. Nah, itu kita bergiliran ya melakukan sharing sehingga isi dari buku itu bisa dipahami menjadi tacit knowledge lagi buat teman-teman yang lain ya. Jadi nggak sekedar buku aja kita terbitkan, tapi kita sharingkan kembali ya. Kenapa kita masukin di internalisasi Bapak Ibu? Karena ya pada saat sharing akhirnya kita akan berdiskusi. Pembelajaran apa nih, insight apa nih yang bisa kita ambil dari bab ini? Bagaimana kalau kita situasikan dengan kondisi saat ini gitu ya. Jadi itu berubah menjadi tacit knowledge lagi. Nah, internalisasi berikutnya juga training Bapak Ibu. Nah, di akhir setiap training selalu kita minta beberapa training kita minta untuk peserta itu melakukan sharing ya, sharing dengan peersnya sehingga apa yang dia pelajarin di-sharingkan lagi ke peersnya ya. Ini jadi internalization lagi. Dan yang terakhir dari sisi kombinasinya dari eksplisit menjadi eksplisit itu kita punya BCA Innovation Award ya untuk men-strengthen inovasi culture yang ada di BCA ya. Nah, jumlah proposal yang masuk Bapak Ibu ini kita lakukan tiap tahun, udah dari tahun 2014 ya. Jadi dan jumlah proposalnya terus meningkat Bapak Ibu ya, sempat turun pada saat kita masuki COVID gitu ya, karena mungkin masih bingung gitu ya, tapi sekarang setelah COVID selalu terus meningkat proposal yang masuknya ya. Kita juga punya berikutnya adalah kombinasi Kaizen Champion. Kita punya training-training terkait dengan Kaizen dan perwujudannya apa nih? Kita bikin lomba Kaizen. Ya, Kaizen itu ada dua, yang sifatnya 5R dan Kaizen yang sifatnya Kaizen proses, Bapak Ibu. Nah, itu tadi yang bagaimana kita men-strengthen knowledge management yang ada di BCA. Satu lagi, bagaimana supaya knowledge yang ada di BCA itu tidak cepat keluar, Bapak Ibu ya. Nah, jadi kita perlu meng-create excellence employee experience untuk menekan terjadinya turnover, Bapak Ibu ya. Nah, sesuai dengan topiknya, create excellence employee experience ini mungkin pembahasan kami batasin lebih terkait melalui learning and development ya, karena kita tahu create excellence employee experience itu banyak lah ya, bisa dengan well-being, bisa dengan hal-hal yang lainnya ya. Tapi pembahasan kita sesuai dengan topik yang ada memang lebih yang terkait dengan learning and development-nya. Nah, apa yang harus kita lakukan Bapak Ibu untuk meng-create excellence employee experience itu ya Bapak Ibu ya. Pertama tentunya kita harus membuild culture, kemudian build leaders-nya dan juga build people ya. Build culture tadi sedikit saya udah ulas di depan, berikutnya mungkin kita akan lebih banyak bahas terkait leaders dan people. Bapak Ibu sering kita dengar ya,
alasan orang resign gitu ya. Itu salah 3-nya atau mungkin salah 5-nya, top 5-nya, salah satu alasannya adalah karena leadernya gitu ya. Jadi mungkin mereka resign meninggalkan, bukan karena meninggalkan perusahaan, tapi meninggalkan leadernya gitu ya. Nah, PR buat kita Bapak Ibu, bagaimana kita perlu membuat leader-leader kita ini supaya menjadi people leader yang baik gitu ya. Jadi nggak hanya ngomongin target, nggak hanya ngomongin achievement gitu ya, tapi mereka juga berorientasi pada people ya. Nah, itu semua Bapak Ibu kami lakukan melalui yang pertama adalah melalui mindset ya. Nah, ini yang pertama Bapak Ibu, mindset yang kita tanamkan kepada leader-leader di kami adalah bahwa people itu datang ke organisasi kita, people come to your organization to enhance their lives. Jadi sebetulnya orang itu datang ke kita tujuannya adalah sebetulnya mereka ingin mengembangkan hidup mereka. Bukan sekedar untuk memenuhi ambisi atau target kita sebagai leadernya. Mereka punya masa depan, mereka punya cita-cita, dan bagaimana mereka mengembangkan hidupnya supaya mereka juga lebih berkembang, baik secara pribadi gitu ya, maupun secara finansial. Nah, itu mereka bekerja dan memilih kita sebagai tempat perantara supaya mereka bisa mengembangkan hidupnya. Gitu ya. Nah, itu mindset yang kita tanamkan juga ke leader-leader kita gitu ya. Jadi untuk itu kita perlu membantu mereka Bapak Ibu. Nah, kita perlu tahu juga sebetulnya mereka bekerja itu mereka butuhnya tuh apa? Ya, supaya mereka bisa mengenhance their lives gitu kan. Nah, yang pertama dalam bekerja itu mereka butuh keterbukaan Bapak Ibu. Saling respect ya, nggak sikut-sikutan gitu ya. Dan kemudian juga mereka butuh caring, perlu diperhatikan, butuh teman gitu ya, work-life balance. Kemudian mereka juga butuh hope, ada harapan nih gitu, ada brighter future buat mereka. Ada mungkin dari sisi pengembangan karir dan sebagainya. Ya, dan di satu sisi yang lain mereka bekerja juga butuh keamanan. Kalaupun mereka melakukan satu kesalahan, ya tetap aja ada yang menguatkan mereka, ada yang support gitu Bapak Ibu, nggak harus di-blame sampai mati-matian gitu ya. Nah, ini adalah apa yang sebetulnya mereka butuhkan gitu, dan mindset yang kita bentuk, yang kita tanamkan di leader kita adalah ini. Mereka itu datang ke kita, karyawan itu datang ke kita untuk enhance their lives Bapak Ibu. Dan kita memang yang harus menolong mereka gitu ya. Nah, mindset berikutnya adalah ini human life stage manusia secara umum Bapak Ibu ya. Sampai umur 22 tahun, sampai lulus kuliah ini secara umum ya Bapak Ibu. Mereka itu, orang itu masih di nurture ya, diajarin, disuapin gitu kan ya. Kemudian sampai 22 sampai 55 tahun itu saya ambil 55 karena masa pensiun di BCA, usia pensiunnya adalah 55 ya. Nah, itu adalah masa-masa orang itu produktif, bisa memberikan kontribusi secara penuh, masa-masa aktifnya orang 33 tahun ya. Dan setelah masa usia 55 mereka akan memasuki masa pensiun, masuki masa enjoying result mereka. Nah, yang menarik adalah yang warna kuning. Ini adalah usia emas mereka. Masa-masa ketika mereka sangat produktif, bisa memberikan kontribusi, itu mereka memilih berada di tim kita. Ya, jadi mereka 33 tahun gitu ya bekerja, ya kalau nggak keluar-keluar gitu ya, itu artinya mereka mendedikasikan hidupnya bekerja bersama dengan kita di tim kita. Gitu ya, Bapak Ibu. Jadi tugas kita apa? Jadi kita yang harusnya merasa blessed gitu ya, karena mereka di masa-masa produktif mereka itu mereka memilih kita, memilih menjadi tim kita, bekerja bersama kita gitu ya. Nah, jadi tugas kita sebagai leader adalah harus fit, nurture, dan grow karyawan kita. Ini yang tidak boleh kita lupakan Bapak Ibu. Nah, jadi
leaders itu punya role Bapak Ibu ya sebagai mentor, buddy, coach dan lain-lainnya untuk bisa membantu mengembangkan their life mereka gitu ya. Nah, peran yang tadi, peran yang leaders role ini kalau di BCA kami terjemahkan dengan beberapa kegiatan ya. Ada advisory program. Ini program yang memang kita wajibkan untuk leader-leader kita untuk selalu menyiapkan suksesornya ya dengan melakukan sharing, wisdom gitu ya, membangun leadership maturity. Ini kita lakukan untuk para talent-talent kita, Bapak Ibu. Ya, kemudian juga ada buddying, Bapak Ibu. Ini direksi juga langsung turun, gitu ya. Jadi terhadap talent-talent yang ada, leader-leader muda, ini kita melakukan dikumpulin secara periodik, dikumpulin. Kemudian direksi melakukan chit-chat dengan mereka. Kalau Bapak Ibu lihat tempatnya juga nyantai, gitu ya, untuk mendengarkan aspirasi mereka, mendengarkan kesulitan mereka. Ini kita lakukan juga, Bapak Ibu, untuk pendampingan terhadap leader-leader muda kita. Nah, leader-leader kita, Pak Arman gitu ya, itu juga kita terus lakukan training. Nah, ini trainingnya juga yang ini dilakukan oleh BINUS nih. Kita bekerja sama dengan BINUS nih, ya. Karena kita tahu bahwa ya all leaders adalah learner lah. The moment you stop learning, you stop leading ya. Jadi leader juga harus invest in yourself ya supaya mereka juga capable. Ini juga leader-leader kita lagi training ya Bapak Ibu. Nah, bagaimana kita create employee tadi dari sisi leadernya. Kalau dari sisi karyawannya gimana Bapak Ibu? Nah, ini adalah employee experience journey yang kita create di BCA ya, mulai dari mereka sebagai future talent, sebagai magang mahasiswa gitu ya. Itu sudah BCA menerima ini kerjasama dengan berbagai universitas, salah satunya juga BINUS untuk menerima magang mahasiswa ya. Nah, itu dari saat mereka magang pun sudah kita take care mereka lah ya, dikasih project dan sebagainya. Kemudian ketika mereka menjadi bagian dari rumah biru atau BCA, kita juga ada program-programnya. Kemudian kita train mereka dengan skill yang dibutuhkan, equip dengan set kompetensi sampai akhirnya mereka siap menjadi suksesor. Ya, ini adalah employee experience journey. Secara development Bapak Ibu, BCA ini ya menganut sistem bahwa suksesor itu kita lebih banyak grow from within Bapak Ibu ya. Jadi tumbuh dari dalam. Kalau kita punya konsep memang suksesor kita ini adalah grow from within, kita akan menyiapkan program-program Bapak Ibu dari mereka masuk sebagai trainee sampai akhirnya mereka bisa disiapkan ready for the next job untuk ke karir yang lebih tinggi ya, sampai bisa mengikuti karir development program di kami. Untuk bisa dipromosi ke eselon yang berikutnya, mereka harus mengikuti program-program yang di kami disebutnya program pengembangan karir lah, untuk menyiapkan mereka ke level yang lebih tinggi ya. Jadi ini strategi pengembangan yang ada di BCA. Metode developmentnya adalah 70-20-10, mungkin Bapak Ibu juga udah sering dengar, dengan ada lebih banyak ke on the job gitu ya, on the job experience-nya 70, kemudian learn from others-nya 20, dan yang sifatnya kelas gitu ya, self learning, e-learning itu 10 gitu ya. Jadi memang kita mengadop konsep ini karena kita juga banyak yang milenial, jadi memang harus lebih banyak langsung terjun gitu ya Bapak Ibu. Ini adalah learning management system kami, semuanya dibantu dengan LMS supaya orang juga tertarik untuk belajar. Kita mesti create konten yang menarik dan memiliki akses platform yang mudah untuk diakses ya. Jadi kita punya LMS My Development ini berbasis web dan mobile untuk mendukung kegiatan pembelajaran kita. Disupport di dalamnya Bapak Ibu, di LMS itu kita bisa taruh apa aja, tentunya dengan ada materi-materi yang berbasis e-learning dengan konsepnya fun, easy gitu ya, mudah diakses, bisa di mana aja, kapan aja gitu ya, menggunakan LMS kami.
e-learning, ini mungkin yang bentuknya SCOM, ada yang bentuknya video, kemudian ada yang bentuknya infografis gitu ya. Memang sekarang kita sesuaikan juga dengan karakteristik dari generasi-generasi yang ada ya, yang tadi kita udah bicara 70%-nya udah generasi milenial, sehingga kita juga perlu menyesuaikan materi-materi konten-konten kita supaya lebih milenial. Ya. Nah, ini learning style juga, Bapak Ibu. Ini yang 2 di atas juga kami bekerja sama dengan BINUS nih, kreatif, sangat kreatif ya. Jadi trainingnya udah nggak duduk di kelas lagi, Bapak Ibu. Mereka duduk di apa tuh namanya, bed begitu ya. Kemudian juga dinding kami, jadi kami memang punya ruangan yang memang lebih santai ya. Jadi trainingnya dilakukan tidak duduk di kelas, di bangku, di dalam bentuk classroom gitu ya. Kita bisa lakukan di discussion room yang kami set seperti ini ya. Kemudian dinding-dindingnya juga bisa ditempel-tempel gitu kan, sehingga prosesnya lebih menarik. Ini kita training ini saya ingat ini bicara mengenai design thinking, dan kita lakukan untuk teman-teman yang baru masuk ya, baru masuk ke satu divisi, di mana divisi itu adalah produk gitu ya, yang menangani produk-produk kita, dan kita berikan training design thinking yang dimodifikasi dengan metode learning yang sangat menarik ya. Kemudian ada AR, ada VR, kita juga BLIMS itu adalah e-library kami, dan ini juga metode-metode learning-nya udah kita sesuaikan Bapak Ibu menjadi lebih fun gitu ya. Sosial media kami juga punya secara internal. Nah, ini kita punya juga belajar lewat IG ya. Kita punya IG internal kami, BCA semua beres. Nah, kalau Bapak Ibu lihat, ini yang 3 nyonya, ini kita bicara terkait dengan cyber security. Ini kita kemas dalam bentuk yang menarik. Rahasiamu deritaku gitu ya, menarik ya judulnya ya. Satu lagi datamu hartamu gitu ya. Jadi ini sebenarnya kita lagi mencanangkan bulan cyber security gitu ya. Jadi materi-materi yang terkait dengan, karena karyawan juga mesti tahu gitu ya, jadi mengenai keamanan cyber yang ada saat ini gitu kan. Nah, itu juga kita lakukan menggunakan Instagram yang untuk internal karyawan, internal BCA. Ya, ini menarik Bapak Ibu ya. Ini juga buat strengthening rumah biru. Kami menyebut rumah kami BCA itu sebagai rumah biru. Ya, ini kita lakukan juga di web series. Nah, ini adalah employee management teknologi Bapak Ibu, untuk kita bisa mengetahui informasi ya. Kemudian my development itu tadi adalah LMS kita, hasil coaching juga kita lakukan di my growth ya, yang di bawah itu. Nah, hasilnya Bapak Ibu, kalau kita bicara tadi create employee experience, ini secara internal dari middle manager sampai ke director, kami memang masih grow from within. 96,7% adalah dari internal ya. Memang kami pastinya tentu tidak menutup kesempatan dari yang pro hire gitu ya, tapi memang strategi kita tetap grow from within ya. Jadi ini 96,7% dari internal. Dan secara tingkat turnover kami masih cukup rendah dibanding industri gitu ya. Ini kita ambil source-nya dari LinkedIn. Turnover Gen Y pun boleh dibilang kita masih rendah, sekitar di bawah 4% ya, masih sesuai dengan di bawah rata-rata industri. Ya, jadi memang selain bagaimana menjaga supaya knowledge itu nggak hilang, tadi Bapak Ibu ya, bagaimana kita men-strengthening KM kita dan juga menjaga supaya tingkat turnover yang ada di BCA. Itu Bapak Ibu, terima kasih kesempatannya. Ini akhir dari slide saya. Saya kembalikan ke Pak Yasrul. Terima kasih banyak Bu Novi atas pemaparannya tadi. Bapak Ibu, kita bisa lihat ya, BCA itu komprehensif sekali.
Jadi nggak ada alasan buat nggak learning ya Bu ya. Anda mau yang pendek, ada yang pendek di sosial media. Suka scrolling sosial media? Ada di sosial media. Anda suka drama? Ada web seriesnya juga. Gitu. Jadi sangat lengkap sekali. Bapak Ibu, saat ini kita memasuki di Q&A session. Sehingga Bapak Ibu silakan jika ada pertanyaan bisa raise hand. Kalau misalnya mau nanya langsung, raise hand dan silakan on cam untuk bertanya langsung ke Bu Novi. Dan kalau misalnya mungkin berhalangan untuk on cam, bisa menulis pertanyaannya di kolom chat ya, Bapak Ibu ya. Jadi silakan Bapak Ibu untuk bertanya di kolom chat. Nah, sambil menunggu nih Bu Novi pertanyaan dari Bapak Ibu dari seluruh Nusantara. Ini kan kalau dari pemaparan Ibu tadi, itu kan lengkap sekali ya Bu ya BCA. Dari berbagai sisi perspektif, kemudian tacit ke eksplisit, programnya banyak. Padahal karyawannya juga banyak juga, 25.000 karyawan. Nah itu kan untuk konteks BCA sebagai well-established company, yang sudah besar, resource-nya juga sudah besar juga. Nah, mungkin di sini peserta BC for Nusantara berasal dari perusahaan yang mungkin sudah established, tapi mungkin resource-nya nggak sebesar BCA, nggak bisa bikin web series, misalnya gitu ya, belum bisa nih bikin web series. Nah, Ibu kan sudah 27 tahun di BCA, mengawal proses learning and development dari bibitnya sampai menuai yang sekarang ini. Tips dari Ibu sebagai spesialisasinya di learning and development, itu startnya dari mana sih Bu? Kalau misalnya kita resource-nya nggak banyak. Iya, sebetulnya ya kalau saya ikutin perkembangan BCA gitu ya, khususnya di bagian learning and development yang memang kami juga banyak terlibat terkait di people development, itu yang pertama dibangun adalah culture. Oke, Ya, jadi yang pertama dibangun itu semuanya itu mulai dari kita bangun culture-nya dulu gitu ya. Jadi memang pondasinya dulu. Memang nggak gampang Bapak Ibu untuk membangun culture gitu ya. Kalau saya cerita saat ini, contohnya kita punya dulu budaya coaching gitu ya. Itu hitungannya bukan tahunan Bapak Ibu ya. Mungkin membangun culture itu bisa dekade gitu ya. Karena memang untuk membangun culture itu perlu dirumuskan dahulu. Seperti apa sih yang culture apa yang kita inginkan gitu ya. Dan itu tentunya link dengan nantinya ujungnya bottom line-nya strategi perusahaannya mau kemana gitu kan ya. Harus sesuai dengan arah perusahaan. Setelah kita rumuskan gitu ya, itu masih ada tahap lagi kita harus sosialisasikan ya. Sosialisasinya pun perlu dengan cara-cara yang kreatif, perlu dengan cara-cara yang terus berkelanjutan, berkesinambungan gitu ya, sampai akhirnya kemudian diinternalisasi dan diimplementasi ya. Ujung-ujungnya kalau bisa diukur apakah culture ini sudah sampai ya ibaratnya mendarah daging gitu ya di dalam karyawan atau insan-insan BCA yang ada gitu ya. Jadi kalau ditanya apa nih langkah pertama, yang penting adalah kita bikin dulu nih culture-nya, kita bikin dulu pondasinya, seperti apa yang ingin dicapai. Nah setelah itu kita ngomong people-nya, prosesnya, teknologinya untuk mendukung ya. Jadi people-nya kalau tadi kita bicara contoh lah yang paling gampang, service culture yang ada di BCA gitu ya. Mungkin Bapak Ibu dulu pernah tahu karyawan BCA itu teller BCA seperti apa gitu ya. Nah sekarang kan kita banyak perubahan. Nah itu nggak serta-merta Bapak Ibu. Kita tetapkan dulu service versi BCA itu seperti ini. Sampai service itu menjadi salah satu corporate value kita tadi ya, customer focus. Kita rumuskan tuh. Yang disebut service excellence itu versi BCA itu sampai seperti apa. Setelah itu kita sosialisasikan, kita trainingkan karyawan kita, melayani dengan baik itu seperti apa. Bisa memberikan solusi yang terbaik itu yang seperti apa. Gitu ya. Nah, itu yang kita terus-menerus kita lakukan. Dan kemudian juga kita ada ukuran-ukurannya ya. Jadi people-nya juga diajarin, prosesnya juga nggak mungkin kita bisa memberikan servis yang baik kalau prosesnya nggak diubah gitu ya. Prosesnya masih tetap panjang gitu kan. Nasabah masih suka
panjang banget sih proses gini, mau buka rekening aja susah banget sih gitu ya. Nah, prosesnya juga harus kita touch, dan kondisi sekarang tidak mungkin kita nggak pakai teknologi gitu ya, kita pakai aplikasi, kita bisa yang lain-lain gitu. Tapi yang terpenting adalah Bapak Ibu bangun dulu culture-nya ya, dan culture itu biasanya top down baru bisa jalan. Jadi yang di atas gitu pun itu harus buy-in gitu ya dengan culture yang memang dipropose, kemudian setelah itu kita lakukan turun sampai ke bawah-bawah. Nah, paralel ya tadi PPT ya, people, proses, teknologinya kita benahin semua. Oke, Gitu berarti sih. culture-nya ya Bu ya. Culture-nya dulu. Culture-nya dulu, kebiasaannya dulu dibangun, dibuy-in dari top leadernya. Iya. Baru PPT tadi. Iya. People, Proses proses, dan teknologi. teknologinya untuk mendukung supaya culture itu bisa terus bergulir. Bisa sustainable ya Iya. Bu ya culture-nya. Oke. Nah, ini sudah ada pertanyaan di chat dari Pak Johan. Bagaimana mengemas program COP, berarti Community of Practice ya, iya. Community of Practice di tengah tugas pekerjaan karyawan. Apa tantangan dan strategi untuk membangun minat dan semangat karyawan? Ya, oke. Terima kasih Pak Johan untuk pertanyaannya. Ya, yang pertama Pak Johan tadi ya, bagaimana membangun minat ya. Nah, di awal-awal memang kita tadi yang sempat saya sampaikan juga, udah nih, pokoknya kita ngumpul dulu. Ya, bagaimana kita ngumpul dulu supaya orang itu pokoknya mau melakukan sharing. Nah, kita trigger dulu, pancing dulu Bapak Ibu. Pada saat itu awal-awal kita boleh sharing topiknya apa aja. Termasuk topiknya hobi, itu boleh juga. Yang penting membangun orang mau sharing dulu, mau ngumpul dan sharing. Dan kita juga minta waktunya itu nggak lama-lama Bapak Ibu. Sejam lah kira-kira, sejam sampai 1-2 jam. Biasanya kita lakukan 1 jam aja cukup. Ya, jadi biasanya Jumat gitu ya, mulai pagi gitu kan, itu kita melakukan COP. Sampai sekarang pun kami masih melakukannya seperti itu Bapak Ibu. Jadi mungkin sebulan sekali gitu ya, kita ngumpul, kita COP gitu kan, paling kita 1 jam, nah itu pagi kita sharing sesuatu topik. Makanya diperlukan tadi ada yang namanya champion Bapak Ibu, untuk menggerakkan COP ini gitu ya, mau sharing apa gitu. Nah, jadi memang awal-awal kita men-trigger mereka dengan, kalau dulu sebelum COVID ya, karena tidak ada pilihan untuk offline, tidak ada pilihan untuk online dulu sebelum COVID, jadi kita ngumpul gitu ya. Terus dari kami juga ya support lah dengan boleh uang makan gitu ya, boleh sambil beli snack gitu ya, bukan makan besar juga ya, snack kecil gitu kan, pokoknya kita bisa ngumpul, kita bisa melakukan sharing. Nah, itu awal-awal yang kita lakukan Bapak Ibu. Nah, setelah semuanya established, semua unit kerja merasakan manfaatnya, iya ya, dengan sharing kok kita jadi lebih enak, knowledge yang ada di satu orang itu bisa lebih menyebar gitu ya, kita merasakan manfaatnya. Nah, kemudian baru kita naikkan ke level-level yang berikutnya, kita atur knowledge fokusnya gitu ya. Sekarang sharingnya kontennya di dalam 8 knowledge focus ini ya, kemudian didokumentasikan gitu kan, dimasukkan ke dalam KM portal kita gitu. Nah, yang berikutnya yang sampai tahap terakhir, ketika akan mengikuti mengirimkan proposal untuk mengikuti BCA Innovation Award, ide untuk proposal tersebut harus di-sharingkan dulu Bapak Ibu di COP, di dalam COP itu. Ya, tujuannya adalah yang punya ide sharing, kemudian teman-temannya yang lain nambahin gitu ya, mungkin memberikan masukan, kemudian memberikan ide baru, sehingga ide yang akan dipropos dalam untuk mengikuti BCA Innovation Award itu udah menjadi lebih komprehensif. Jadi memang kita perlu create, kita perlu bangun gitu ya Bapak Ibu, aktivitas-aktivitas yang memang bisa men-trigger orang untuk mau melakukan sharing gitu sih. Berarti biar mereka nge-buy-in itu nggak perlu banyak aturan dulu. Nggak perlu banyak aturan dulu. Fokusnya terserah mereka dulu, bahkan disupport pakai snack, baru ketika sudah establish diberikan knowledge focus tadi ya. Betul, Knowledge focus. Betul.
Oke. Dari Pak Johan, jika nanti ada follow up question, silakan ya Pak ya. Kami sambil move on ke pertanyaan lain ya Pak ya. Nah, kemudian pertanyaan yang kedua ada dari Pak Arfi ya. Pak Arfi, bagaimana cara-cara strategis BCA mengurangi stigma-stigma yang ada? Oke, ada stigma ya. Terkait dengan stereotip negatif generasi tertentu di mata generasi lain. Oke, Bapak Ibu. Saling ini memberikan saling stereotip. membuli. Kita bilang mereka nggak loyal gitu ya. Kalau stereotipnya mereka bilang generasi X kok kaku gitu ya. Generasi X lambat gitu kan. Nggak digital gitu ya. Kolonial gitu ya. Selenial kita ya. Senior milenial gitu ya. Ya, jadi ya, salah satunya Bapak Ibu, kita selalu meng-create semangat untuk kolaborasi ya. Kita menyadari bahwa generasi X, generasi yang lebih muda itu juga kita tuh saling membutuhkan gitulah ya. Makanya di kami juga ada yang namanya reverse mentoring gitu. Jadi ada satu periode gitu ya, ada satu kegiatan Bapak Ibu, anak-anak muda itu yang ngajarin kami ya, khususnya yang terkait dengan teknologi. Pada awal COVID nggak ngerti ya namanya Zoom, namanya MS Teams gitu ya, gimana nih caranya gitu ya, apa yang diklik, apa yang dipencet gitu ya, salah gitu ya. Nah, anak-anak muda inilah beruntung sekali kita punya anak-anak muda ini. Ya, mereka langsung di training gitu ya, maksudnya diberi informasi oleh tim IT kami, ya kemudian mereka yang menyebarkan. Nah, reverse mentoring, diajarin sekali, kami yang generasi ini nggak ngerti, diajarin sekali doang nggak ngerti gitu ya. Jadi kalau kami butuh, ya kan, kami panggil lah itu anak gitu kan, ajarin dong. Nah, kita diajarin gitu ya. Fitur-fitur yang ada di MyBCA gitu kan. Nah, kita sendiri punya produk, nah kita juga harus bisa kan, gimana kita bisa ya ibaratnya jualan gitu kan ke nasabah kalau karyawan sendiri nggak pakai gitu kan. Nah, kita harus pakai ya kan. Nah, itu kita juga sama-sama belajar. Beruntunglah kita memiliki generasi yang lebih muda yang memang kreatif dan cepat sekali dalam penguasaan teknologi gitu ya. Nah, buat generasi muda, ya generasi X ini kami punya wisdom Bapak Ibu gitu ya. Kami tahu sejarah gitu ya. Kami punya wisdom, punya semangat yang mungkin bisa diambil, kita tularkan lagi. Gini loh, memang kemajuan teknologi bisa cepat sekali, dunia berubah, oke lah, bisnis cara belajar berubah, oke lah gitu. Tapi tentu saja kita ada nilai-nilai yang tidak berubah Bapak Ibu gitu ya. Jadi nilai-nilai itulah, wisdom-wisdom itulah ya generasi muda ini belajar dari kami gitu ya, dan kami pun eager untuk men-sharingkan wisdom-wisdom yang ada gitu ya, sehingga memang bagaimana kita mengurangi stigma seperti itu ya, kita saling berkolaborasi, kita saling ngumpul gitu ya, kita saling sharing, kemudian juga kita kalau kita sebagai leadernya ya kita spend waktu juga lah dengan generasi muda itu gitu ya, untuk tahu mereka butuh apa gitu kan, sehingga tidak ada lagi stigma generasi X-nya nggak mau denger gitu ya, nggak ada lagi stigma generasi Y-nya kok begini gitu. Itu sih Bapak Ibu. Jadi kita bekerja bersama ya. Kita butuh ide, kita panggil. Pada saat kita bekerja sama, ya kita dengerin lah ide-ide dari mereka gitu. Jadi berkolaborasi, dan tadi ada satu reverse mentoring. Reverse mentor. Itu fresh sekali. Jadi Bapak Ibu kalau mau menerapkannya di organisasi Bapak Ibu sangat memungkinkan ya Bu ya. Sangat memungkinkan. Nggak perlu biaya, ya hanya mungkin kita ambil ya champion dari generasi muda itu kan banyak tuh sekarang gitu kan. Sehingga mereka bisa ngajarin kita. Gen X. Oke. Silakan Bapak Ibu, kalau misalnya ada pertanyaan, nah kami coba move on ke pertanyaan selanjutnya ya. Dari Pak Deva P. Setiawan.
bagaimana membangun rasa memiliki dari karyawan pada perusahaannya? Apakah ada dibangun metrik dan targetnya? Jadi rasa memiliki, cara membangunnya gimana, kemudian metriknya dan ada targetnya nggak? Kalau di BCA sendiri gimana, Bu? Ya, Rasa memiliki. rasa memiliki gitu ya, Bapak Ibu. Nah, kalau kita rasa memiliki itu tentunya bisa timbul ketika employee itu memiliki experience yang baik ya, Bapak Ibu ya. Jadi ya kayak kita apa ya? Mungkin pada saat kita mulai pacaran gitu ya, ketika kita memiliki gimana caranya supaya kita memiliki rasa memiliki gitu ya buat pasangan kita. Ya tentu saja ketika kita memang menyukai gitu kan. Nah, kemudian kita juga merasa bertanggung jawab gitu kan. Nah, kita memiliki rasa komitmen. Nah, itu yang kita bisa bangun supaya bagaimana karyawan itu memiliki rasa memiliki gitu ya perusahaan gitu ya. Di kami biasanya kami sebutnya gimana nih kalau kayak saya gitu ya Bapak Ibu, ini mungkin kalau disilet darahnya udah biru gitu ya. Udah 20 BCA banget. BCA banget gitu ya. Kalau nih berdarah nih darahnya mungkin biru. Kita sering bercandanya adalah seperti itu Bapak Ibu. Jadi yang perlu dibangun adalah memang employee experience yang baik. Yang pertama adalah, nah tadi yang memang kami sebutkan adalah employee experience-nya itu dari sisi learning and development ya, karena kita bicaranya terkait dengan people development. Tapi tentunya banyak cara Bapak Ibu supaya employee kita mempunyai employee experience yang excellent ya. Mestinya dengan ada kegiatan-kegiatan yang terkait dengan well-being gitu kan. Kemudian juga mungkin di beberapa company ada yang melakukannya dengan flexi hour, flexi working ini ya, tempat bekerja gitu ya. Kalau memang di BCA pun kami juga mulai masuk ke sana, tapi mungkin tidak bisa semasif atau seperti seluas apa yang dilakukan oleh teman-teman di perusahaan lain gitu ya, karena memang kita ada terkait dengan confidentiality data yang mungkin nggak bisa diakses dari sembarang tempat gitu kan. Nah, karena kita ada kerahasiaan data nasabah dan lain-lain gitu ya. Jadi memang kita menuju juga ke flexi hour sama flexi tempat ini bekerja gitu ya, tapi memang tidak semasif. Tapi intinya bagaimana membangun rasa memiliki adalah kita harus menciptakan employee experience yang baik Bapak Ibu ya, karena dengan memiliki employee experience yang baik, karyawan akan menjadi semakin betah gitu ya, akan semakin nyaman untuk bekerja, dan kalau orang yang nyaman dia akan berkontribusi dengan baik. Mungkin kita ingat istilah happy employee adalah happy customer ya. Nah, kalau customernya happy ya ujung-ujungnya kita akan menikmati hasil yang lebih baik lagi gitu ya. Nah, itu mungkin jawaban dari saya. Dan tadi ada pertanyaan metriknya atau ukurannya gitu ya. Nah, kami punya ukuran terkait dengan survei di internal kami, masih menggunakan Gallup juga Bapak Ibu ya, terkait dengan survei tim engagement, kepuasan karyawan gitu ya. Nah, itu kami lakukan dengan survei-survei yang ada gitu ya. Dan itu memang kita lakukan hampir tiap tahun lah ya, untuk mengukur kepuasan karyawan itu sendiri. Dan satu lagi tadi udah sempat saya mention sedikit bahwa kita juga punya EVP, Employee Value Proposition ya. Jadi memang itu adalah ada dua, friendly environment dan continuous improvement ya. Jadi itu diambil dari dua itu dilahirkan dari waktu itu kita kumpulin sekelompok talent dan kita bertanya kepada mereka, kenapa sih betah di BCA gitu ya. Dan jawabannya adalah itu tadi ya. Jadi ternyata kesamaannya adalah karena BCA itu friendly environment dan ada kesempatan untuk berkembang gitu ya. Nah, itu juga bisa membuat karyawan menjadi nyaman dan memiliki pengalaman yang baik ya. Jadi
balik lagi tadi sehingga akhirnya bisa membuat karyawan memiliki menumbuhkan rasa memiliki. Ownership. Ya. Oke. Tadi analoginya pas banget kayak orang pacaran ya, Bu. Jangan diajak berantem ya, nggak boleh diajak berantem, diajak yang enak-enak aja ya experience-nya. Jangan kesel-kesel. Jangan kesel-kesel ya, employee experience ya. Iya. Selama employee experience-nya baik, maka secara otomatis ya dia akan merasakan ownership. Berkontribusi. Berkontribusi. Gitu ya. Jadi itu kan muter ya. Muter kontribusi, terus. Happy employee, happy customer. Customer juga menjadi lebih loyal gitu kan, dan hasilnya akan kita nikmati bersama. Oke. Nah, ini kemudian ada pertanyaan lagi dari Ibu Sulastri. Ada kalanya karyawan berat menyampaikan apa yang merasakan, apa yang mungkin dirasakan ya, karena ada ketakutan akan efek dari apa yang mereka ungkapkan. Oh, oke. Bagaimana caranya meningkatkan rasa percaya diri mereka dan membangun rasa aman? Oke, takut mengungkapkan ya, biar nggak takut. Membangun rasa amannya seperti apa sih, Bu? Iya, kita ada beberapa ini ya, Bapak Ibu, terkait dengan kan gini, kita di cabang ini juga harus menjaga trust nasabah ke kita, gitu ya. Jadi jangan sampai karyawan kita juga melakukan satu fraud, gitu kan, yang akhirnya juga merugikan nasabah dan sebagainya, gitu. Nah, tugas kita masing-masing adalah kita juga saling tadi senada ya, kita saling membantu teman dalam arti yang positif, gitu ya, naungi, dampingi. Tapi kita juga ngeliatin nih, ada proses tadi mendampingi juga. Kalau ada kita ngelihat nih teman kita mulai melenceng nih, nggak bener gitu ya. Mungkin kita mau menyampaikan atau menyampaikan sesuatu takut gitu ya. Nah, itu kita punya sistem yang namanya whistleblower. Oh, oke. Gitu ya. Jadi karyawan bisa mengungkapkan apa yang dia lihat mungkin gitu kan. Kemudian dia dan itu akan langsung masuk ke satu divisi di kita akan keep nama dia gitu ya, dan kita akan lakukan investigasi. Ya tentu saja pada saat menyampaikan whistleblower itu udah disertai dengan bukti-buktinya apa gitu ya, secara lebih detail lah, nggak asal bukan surat kaleng gitu kan, ini ceritanya gitu ya. Nah itu nanti akan tindak lanjutin oleh satu unit kerja tertentu gitu ya, dan itu salah satu mekanisme yang memang kita create supaya orang berani menyampaikan pendapatnya gitu ya. Nah di luar itu kita juga tadi ya gimana para leader kita itu memang bisa membangun trust ya, membangun trust supaya orang itu akhirnya kan kayak tadi, gimana caranya supaya orang itu mau bercerita dengan kita. Yang pertama perlu kita lakukan adalah membangun trust Bapak Ibu ya, dengan orang itu. Selama kita dekat dengan orang, dengan anak buah kita, dengan orang-orang kita gitu ya. Kemudian mereka juga melihat bahwa kita punya intensi yang tulus gitu ya, kita lakukan dengan sebagai leader juga kita lakukan secara sincere gitu kan. Nah itu akhirnya nanti akan membuka kesempatan buat orang-orang itu mau bercerita ke kita ya. Dan kita juga mestinya punya komitmen ya Bapak Ibu, bagaimana supaya kita juga tetap menjaga kerahasiaan mereka gitu kan, supaya mereka juga nyaman dalam pada saat bercerita ke kita. Itu sih. Oke, berarti dari sisi leadernya juga ya. Kalau dari sisi misalnya kalau fraud ada whistleblower system, tapi kalau hal-hal yang sifatnya psychological, biasa anak-anak muda kan, ini kok mulai toxic ini. Nah, gitu-gitu ya. Kalau mau curhat-curhat. Dari leadernya sendiri di BCA sudah dikondisikan ya untuk bisa menjaga sikapnya, mentoring dan lain-lain. Coaching itu kita lakukan secara terus-menerus juga. Wah. Lengkap banget nih di BCA, Bapak Ibu. Oke, nah ini ada gabungan pertanyaan. Terima kasih dari panitia sudah compile pertanyaannya ya. Jadi pertanyaan yang serupa dari Ibu Rifkah dan Pak Ian Andre. Menjaga dan meningkatkan komitmen karyawan saat mengikuti development program. Maksudnya bagaimana cara menjaga dan meningkatkan komitmen karyawan ya. Seperti apa karakteristik per generasi? Bagaimana cara monitoring program yang berjalan secara paralel? Oh, oke. Ini beberapa pertanyaan yang berbeda ya. Berarti satu-satu ya, Bu ya.
Bagaimana cara menjaga dan meningkatkan komitmen karyawan saat mengikuti development program? Oh, ini maksudnya lebih ke arah bisa mengikuti program secara full Sampai gitu full, kali iya, ya. menjaga komitmen dari timnya mungkin ya, Iya, biar saat nggak mengikuti. mangkir-mangkir. Iya. Ini challenging Bapak Ibu ya, apalagi program kami saat ini dulu pada saat sebelum COVID tidak ada pilihan online, jadi semua program harus offline, Onsite. ya onsite. Pada saat COVID tidak ada pilihan untuk offline, semua program dilaksanakan secara online. Gitu ya. Nah sekarang Bapak Ibu kita bisa lakukan secara hybrid ya, jujur di kami masih ada beberapa program yang kita lakukan masih secara online. Nah program-program yang dilakukan secara online ini memang challenging Bapak Ibu ya, menjaga komitmen ya. Kalau dia hadir di kelas gitu ya, program yang dilakukan secara onsite kelihatan gitu ya, kita punya patokan 80% dia harus hadir. Kalau dia 80% dari total jam itunya, durasi Learning kelasnya hours. dia nggak hadir, ya berarti secara di data karyawannya, di SAP-nya gitu ya, itu kita nggak input gitu. Tidak Jadi lulus dia program. tidak dianggap tidak mengikuti program tidak itu mengikuti gitu program. ya. Nah, yang challenging memang yang online ya, matiin kamera, off cam, terus dipanggil juga nggak nyaut gitu ya. Sambil meeting sama yang sambil paralel. meeting paralel dengan yang lain gitu kan, mungkin paralel ada di depan beliau, mereka itu ada 2 atau 3 meeting yang lain yang bersamaan ya. Ini memang challenging. Nah, satu hal yang bisa kami lakukan adalah meningkatkan kompetensi mengajar dari para instrukturnya Bapak Ibu. Ya, jadi kami memiliki pada saat COVID itu kami memiliki program karena trainer-trainer kami juga beralih gitu ya, dari yang tadinya ngajar offline jadi ngajar online. Kita juga punya program untuk meningkatkan kapasitas para pengajar kita, gimana caranya bisa membuat pengajaran yang bentuknya online pun menjadi lebih menarik gitu ya. Ya sering-sering lah kita panggil gitu ya, yang yang off cam gitu kan, sengaja kita tanya, atau ya kita bilang pokoknya ditanya nggak ada ya udah. Misalnya kalau yang terkait anak training misalnya kita bisa main stick gitu ya, jadi nilainya bisa kita kurangin atau seperti apa gitu. Jadi kita tetap menjaga supaya mereka itu training ya stay gitu ya. Dan berikutnya biasanya kita juga antara lain bekerja sama dengan leadernya lagi gitu kan, meningkatkan komitmennya ya, kita minta tolong leadernya. Orang itu kan training harusnya sudah di brief lah ya sama leadernya, kenapa kamu harus training ini, kompetensi apa yang ingin kita bangun setelah kamu mengikuti training ini gitu kan. Nah jadi kita juga minta, kalau tadi ada slide yang terkait dengan blended learning adalah setelah mengikuti training, kita biasanya memberikan tugas, mereka harus sharing. Ya, jadi mau nggak mau pada saat mengikuti training pun ya mereka harus serius dan mengikuti sampai selesai, karena setelahnya mereka harus sharing ke leadernya gitu ya, dan itu kita bisa ukur. Oke, berarti ada pendekatan banyak ya Bu ya, dari instrukturnya sendiri. Dari instrukturnya. Harus berkualitas, bisa dipanggilin, kemudian kita ngajak leadernya juga. Kemudian ada mungkin learning project ya, setelah pelatihan. Setelah training, kemudian materinya juga pasti kita bikin lebih menarik ya, supaya orang juga engage gitu kan. Dan itu beberapa cara lah yang kita lakukan ya pada saat kita mendevelop materi dan supaya menjaga komitmen karyawan untuk bisa mengikuti keseluruhan program dengan baik. Oke, kemudian ini ada pertanyaan berikutnya tadi, lanjutan, bagaimana cara monitoring program yang berjalan secara paralel? Maksudnya ini ya, kalau misalnya satu peserta mengikuti lebih dari satu program, itu misalnya double program gitu Bu. Misalnya dia ikut di leadership program, ada dia dimasukkan ke succession plan, ikut leadership, kemudian satunya dia ada training-training yang sifatnya technical. Nah ini kan di waktu berjalan yang bersamaan gitu ya? Mungkin di periode yang bersamaan ya, nggak harus waktu bersamaan. Jadi pada prinsipnya Bapak Ibu, program yang diikuti oleh karyawan kita itu
pendaftaran dan sebagainya, prosesnya itu udah kita lakukan di learning management system kita gitu ya. Nah, itu mulai dari pre-nya seperti apa, kemudian during-nya seperti apa, dan post programnya itu ada di sana. Jadi kita memang bisa memonitor progres dia ya. Pre-nya itu kadang-kadang adalah kita minta mereka untuk belajar e-learning dulu gitu kan. Nah, e-learningnya ambil di sini. Nah, itu juga sudah ada di dalam learning management system kita. Jadi kalau dia belum selesai pre-nya, dia nggak bisa datang ke kelas kita gitu ya. Nah, kemudian setelah kelasnya itu selesai, tadi ada postnya gitu ya, projectnya gitu. Apakah dia harus sharing, apakah dia harus mengerjakan sesuatu, atau leadernya malah yang harus report gitu kan, untuk mengisi pengembangan orang ini seperti apa gitu ya. Dan itu kita semua lakukan di learning management system kita tadi, yang kita sebutnya adalah MyD. Jadi bagaimana cara kita memonitor, ya kita lakukan secara teknologi, dan memang Bapak Ibu nggak bisa semua orang itu kita monitor gitu ya, karena kan banyak sekali orang yang training setiap harinya dan mengikuti program setiap harinya. Jadi memang ada beberapa hal yang kita lakukan, kita serahkan kembali ke atasannya gitu kan. Jadi kayak misalnya ada atasan pengen mengikutkan anaknya training terkait dengan teknik presentasi. Anaknya nggak bisa presentasi, diikutin training teknik presentasi. Trainingnya 2 hari. Kan nggak serta-merta selesai itu bisa langsung presentasi gitu ya. Jadi memang leader-leader itu juga harus menyiapkan lahan ya. Dia harus dikasih sering-sering untuk melakukan presentasi, kemudian si atasan juga memberikan feedback gitu ya. Nah, itu yang kita minta serahkan juga ke atasan. Jadi memang kita juga menanamkan bahwa ke atasan bahwa pengembangan people itu adalah part of tanggung jawab dari atasan juga gitu ya. Jadi bagaimana cara kita memonitor ya, kalau secara sistem ya kita lakukan di MyD, tapi kalau kita ukur hasilnya, nah itu memang kita mesti minta bantuan atau kerjasama dengan atasan. Oke, wah itu shortcut yang bagus juga. Berarti di aktivitasnya, di postnya itu leadernya diikutkan juga ya Bu ya. Jadi secara otomatis akan monitor tanpa harus ngelihat tabel-tabel monitoring, karena activity-nya leadernya ikut, otomatis akan memonitor. Oke, nah ini ada bonus question terakhir ya dari Pak Titan. Bu Novi, adakah program khusus untuk membina para petugas Satpam BCA ini? Tadi awal kita sempat ngobrol ya Bu ya. Karena para Bapak Satpam BCA luar biasa Bu, knowledgeable sekali. Oke. Satpam ya? Iya, Satpam BCA. Sempat viral ya, memang Satpam kita ya Bapak. Ya, pada prinsipnya Bapak Ibu, service culture yang ada di kami gitu ya, itu memang kami tanamkan adalah sejak customer datang, orang yang ditemuin pertama oleh customer itu sudah harus bisa memberikan service excellence gitu ya. Jadi di gedung BCA itu karena nasabah pertama kali datang, mungkin yang ditemuin kan bukan teller gitu ya, security gitu kan. Nah, itu pun sudah kita anggap sebagai bagian dari kita yang harus bisa memberikan service yang excellence kepada nasabah gitu ya. Jadi kita tuh kalau mikirin service mulai dari parkir, mulai dari satpam, banking hall, toilet gitu ya Bapak Ibu, itu semua kita pikirkan gitu. Jadi benar-benar customer journey itu datang dari mana, dia kemana, pulang sampai pulang itu kita pikirkan. Termasuk juga orang yang ditemuin pertama itu adalah satpam ya. Nah, bagaimana kita membuat satpam kita servisnya luar biasa ya Bapak Ibu. Satpam security yang ada di kita itu adalah tenaga outsource Bapak Ibu. Ya, jadi memang kita bekerja sama dengan pihak ketiga yang memang menyediakan tenaga security. Tentunya pihak ketiganya juga sudah kita pilih gitu ya. Beberapa yang memang bekerja kita lihat, memang kita evaluasi, memang bisa bekerja sama dengan kita untuk menyediakan tenaga-tenaga security seperti yang dibutuhkan oleh BCA tentunya.
keterampilan dasar sebagai seorang security tadi ya, memborgol, mungkin menggunakan senjata dan lain-lain, itu sudah pasti keahlian dilakukan oleh pihak ketiga gitu ya. Nah, tapi pemilihan orangnya gitu kan ya, mau tampilannya yang seperti apa nih gitu kan. Nah, itu memang kita udah mintakan dari ke pihak ketiganya gitu ya, maunya yang seperti ini. Dan servis-servis pengetahuan, servis-servis dasar seorang security, kita udah punya manualnya, dan itu kita juga sampaikan ke pihak ketiga, ini dasar-dasarnya seperti ini. Budaya kalau yang mau ditempatkan ke BCA, kira-kira ya minta tolong ini standar layanan yang ada di BCA. Ketika orang itu beneran nyampe ke BCA, Bapak Ibu, ya tentu saja sama si unit kerjanya, sama si cabang itu akan dibekalin lagi ya, minimal pengetahuan lantai lah. Kalau ada nasabah mau transfer, oh ini loh di lantai 2. Jadi hal-hal itu selalu kita bekalin, termasuk penggunaan mesin-mesin yang ada di cabang ya, dasar misalnya ATM gitu ya. Kalau mau narik duit ke sini, kalau mau kiriman uang mesti ke sini, itu kita berikan. Kita ikutkan juga di morning briefing, Bapak Ibu ya. Itu selalu kita lakukan setiap pagi kepada security satpam-satpam yang ada di kita. Dan satu lagi, Bapak Ibu, sebetulnya selain knowledge itu kan kita masih percaya bahwa lingkungan itu yang akan mendukung kita gitu ya. Kalau mereka pun melihat karyawan-karyawan kita melakukan hal yang sama gitu ya, bagaimana kita melayani nasabah kita dan mereka ada di dalam lingkungan keluarga itu, ya biasanya itu akan menular Bapak Ibu ya. Jadi kalau enggak kan mereka jadi aneh sendiri, atau ya kita berarti si orang itu enggak sama nih value-nya dengan kita gitu ya. Jadi memang butuh proses Bapak Ibu, dari sisi orangnya, dari sisi effortnya kita juga untuk ngajarin gitu kan, dan satu lagi memang environment-nya yang harus dibentuk Bapak Ibu. Itu aja kira-kira. Oke, pertanyaan tadi sekaligus menutup Q&A session kita ya Bu Novi. Tadi juga pas juga pertanyaan terakhir tentang security, berarti BCA tidak hanya make sure dari sisi top leadernya aja, nggak cuma make sure karyawannya aja, tapi bahkan outsource-nya sekalipun di make sure bener-bener BCA punya standar ya, bener-bener bagian dari BCA. Oke, terima kasih banyak Bapak Ibu yang sudah mengajukan pertanyaan. Nah, kali ini untuk menutup sesinya Bu Novi kali ini, mungkin kita mau minta ya closing statement dari Bu Novi. Tips-tipsnya seperti apa sih Bu untuk teman-teman di BCA for Nusantara ini yang sudah ikut selama 2 jam ini, mungkin yang bisa diterapkan di pekerjaan mereka sehari-hari. Silakan Bu Novi. Ya, baik. Pertama terima kasih kepada BINUS ya, khususnya di BCLND gitu kan, karena sudah menyelenggarakan event ini, satu event yang luar biasa di mana kita bisa banyak berdiskusi, banyak belajar terkait dengan knowledge transfer gitu ya. Dan semoga materi-materi yang memang di-sharingkan ini bisa berguna Bapak Ibu, karena memang dalam menghadapi dunia saat ini, bisnis yang saat ini terus berkembang gitu ya, knowledge transfer itu menjadi satu hal yang penting supaya tidak hanya dimiliki oleh satu orang saja, tapi bisa disebarkan oleh ke semua karyawan gitu ya, sehingga semangat untuk memiliki, untuk berkembang, memiliki wawasan yang lebih luas itu selalu tumbuh, sehingga akhirnya juga bisa memacu atau memicu lahirnya inovasi-inovasi yang akan mendukung kinerja perusahaan. Itu aja Bapak Ibu, dari saya, terima kasih. Terima kasih Bu Novi atas closing statement-nya. Tadi tipsnya, closing statement-nya sangat menggugah sekali buat kita semua. Terima kasih juga atas waktunya hari ini. Nah, sebelum kita menutup sesi hari ini, dari BINUS Corporate Learning and Development, mewakili Yayasan Bina Nusantara, hendak memberikan token of appreciation untuk Bu Novi. Silakan diterima dulu Ibu. Terima kasih. Oke. Silakan diterima.
Oke, terima kasih banyak Bu Novi atas partisipasinya hari ini. Boleh ditaruh di sini. Ya, Oke. terima kasih Pak Yasrul. Terima kasih banyak Bu Novi Yulianti. Salam untuk teman-teman di BCA. Salam juga buat teman-teman semua.